Assalamualaikum, kita di bab 111-120. Selamat bersantai. Bab 111, 8 alam besar. Tindakan Zhao Feng membuat murid lain di sekitarnya mulai ketakutan. Chen Feng telah melempar kaos kakinya di depan Zhao Feng dan langsung pergi, jadi ia tidak melihat apa yang telah dilakukan Zhao Feng. Nan Gongfan dan Yang Qingshan bernapas lega. Zhao Feng melangkah keluar dari rumah di mana para murid baru tinggal dan ia berkeliling ke beberapa tempat lainnya untuk mengenal lingkungan di sekitarnya. Dalam beberapa hari lagi, klan akan memberikan tugas kepada para murid baru. Beberapa saat kemudian Zhao Feng tiba di perpustakaan. Perpustakaan ini terbuka untuk semua murid terluar dan Zhao Feng hanya bisa terkejut melihat buku-buku jurus di dalamnya. Buku jurus di perpustakaan klan terluar termasuk jurus bela diri setengah murni dan jurus bela diri murni, dan semua murid boleh membacanya. Zhao Feng merasa hal ini sangat luar biasa. Di luar sana, jurus bela diri setengah murni saja cukup langka dan jurus bela diri murni dapat dikatakan hanyalah legenda. Namun di sini, jurus bela diri murni di klan ini hanya dianggap sebagai jurus bela diri manusia biasa. Manusia biasa, spiritual, bumi dan langit. Seperti itulah tahapan di dunia persilatan. Setiap tahapannya terbagi menjadi 4 tingkat, rendah, menengah, tinggi dan puncak. Zhao Feng tergolong paham soal itu. Teknik dinding peraknya termasuk dalam kategori jurus bela diri manusia biasa tingkat rendah, namun jurusnya itu termasuk salah satu yang terbaik di kategorinya. Zhao Feng secara acak melihat semua buku di perpustakaan, menemukan kebanyakan jurus-jurus di sana tidak lebih baik dari jurus teknik dinding peraknya. Ia ingat dengan jelas Panglima Guanjun berkata jika seseorang dapat menjadi murid utama klan, mereka bisa mendapatkan jurus bela diri yang lebih bagus, jadi dia merasa tidak perlu mempelajari terlalu banyak jurus bela diri tingkat rendah saat ini. Zhao Feng selesai mengamati semua buku jurus bela diri tingkat manusia biasa tanpa minat sama sekali, seolah semua ini bukanlah tujuannya. Ia lalu mencoba mencari buku tentang sejarah klan untuk menambah pengetahuannya. Salah satu bukunya memperkenalkan sejarah klan Bulan Patah, namun Zhao Feng tidak tertarik. Namun salah satu bab buku itu menjelaskan tingkatan alam di zaman kuno dahulu. Level pelatihan terbagi menjadi 8 alam besar, alam gabungan, alam bumi tinggi, alam roh sejati, alam inti asal, alam dewa kekosongan, alam cahaya mistis, dan alam surgawi ilahi. Saat Zhao Feng membaca hal tersebut, jantungnya seolah berhenti berdetak. Ini pertama kalinya ia mendengar ada alam lain setelah alam roh sejati. Namun di dalam buku itu dikatakan nyaris tidak ada yang dapat mencapai alam setelah alam roh sejati di benua bunga biru. Jadi, tidak ada informasi lain soal alam inti asal dan yang di atasnya. Selain itu juga tertulis bahwa alam surgawi ilahi tidak pernah terbukti keberadaannya. Setelah membaca beberapa buku, Zhao Feng menjadi tahu lebih banyak lagi tentang benua bunga biru dari sebelumnya. Setelah duduk di perpustakaan selama hampir setengah hari, Zhao Feng kembali ke tempat di mana ia tinggal. Saat ia kembali ke kamarnya, ia mendengar erangan kesakitan dari pintu di kamar sebelah. Saudara Yang, Saudara Nan. Raut wajah Zhao Feng langsung berubah saat ia keluar dari kamarnya dan melihat Nan Gongfan dan Yang Qingshan yang terluka di kamar sebelah. Apa yang terjadi? Wajah Zhao Feng menjadi geram melihat kedua saudaranya diperlakukan seperti itu. Hatinya menjadi iba. Ini gara-gara si bajingan Chen Feng. Ia kemari untuk mencarimu. Namun kami bukan tandingannya meskipun saudara Yang dan aku bersatu untuk melawannya. Nan Gongfan berkata sambil menggemeretakkan giginya. Ini konyol. Setelah tahu apa yang terjadi, Zhao Feng menjadi sangat marah. Sebenarnya karena Zhao Feng lah yang membuat Nan Gongfan dan Yang Qingshan jadi terluka seperti ini. Chen Feng kembali 2 jam kemudian setelah melemparkan kaos kakinya ke Zhao Feng dan tidak dapat menemukannya. Karena Zhao Feng hanya karena tidak mengerjakan tugas darinya, ia juga menghancurkan kaos kakinya sehingga Chen Feng menjadi marah. Dan karena Zhao Feng tidak ada di sana, Chen Feng pun menyalurkan kemarahannya kepada Nan Gongfan dan Yang Qingshan. Zhao Feng harus mengakui ia telah meremehkan kekuatan Chen Feng. Bahkan Yang Qingshan dan Nan Gongfan yang bersatu pun tidak dapat mengalahkan murid yang berada di level ke-9 itu. Chen Feng justru dapat mengalahkan mereka dengan begitu mudahnya. Itu artinya kekuatan sesungguhnya lebih tinggi daripada Ye Lingyun. Kemana perginya si Chen Feng itu? Zhao Feng menatap sekelilingnya saat ia memutuskan membalaskan dendam kedua saudaranya itu. Teng, ia melompat ke atas kabin kayunya dan menatap ke seluruh penjuru dengan matanya yang tajam. Kemudian, mata Zhao Feng tertuju ke sebuah gedung kecil di atas gunung sejauh beberapa kilometer. Di dalam gedung itu terlihat 4 sosok. Zhao Feng sangat hafal dengan 2 dari keempat sosok itu, Quan Chen dan Chen Feng.
Selain mereka berdua, ada juga dua murid terluar klan. Chen Feng, kerja yang bagus. Ingat, jangan biarkan berandalan itu menikmati waktunya di sini, Quan Chen berkata dengan wajah yang selalu tersenyum. Sebagai murid utama, Chen Feng dan yang lainnya sangat menghormati Quan Chen. Zhao Feng tidak dapat mendengarkan percakapan mereka namun dia bisa menduga apa yang sedang mereka bicarakan. Seperti yang sudah diperkirakan oleh Panglima Guanjun, Zhao Feng dan kedua saudaranya itu tidak akan langsung ditindas oleh Tuan Haiyun, namun oleh murid-muridnya. Bagus, sangat bagus. Zhao Feng menarik napas panjang saat matanya menjadi lebih tajam. Dengan penuh amarah, ia kembali ke kamarnya dan mulai melatih 4 jurus kuda-kuda angin dan jari bintangnya. Karena jurus teknik dinding peraknya masih belum bisa menembus level selanjutnya dalam waktu dekat ini, satu-satunya cara untuk mendapatkan tambahan kekuatan dengan segera adalah lewat jurus jari bintang dan kuda-kuda membelah anginnya. Dengan amarah yang membara di hatinya, ia akhirnya bisa mendapatkan beberapa petunjuk lainnya untuk jurus kuda-kuda membelah angin. Jurus ini ternyata membutuhkan dorongan untuk menghancurkan dan kemarahan Zhao Feng telah mendorong jurus ini menjadi lebih kuat. Selain itu jari bintang secara perlahan menuju ke arah level ke-7, meskipun belum benar-benar sampai menembus level tersebut. Di malam harinya, Chen Feng kembali muncul. "Hei, kau berandalan baru, permusuhan kita belum terselesaikan tadi," suara yang angkuh terdengar dari luar pintu. Jantung Nan Gongfan dan Yang Qingshan seolah melompat keluar karena terkejut. "Bagus," diteriaki sedemikian rupa oleh Chen Feng, Zhao Feng membuka pintu kamarnya dan perlahan melangkah keluar. Saat ini, beberapa murid baru seperti Xiao Sun, Yun Menxiang, Liu Yue dan yang lainnya pun keluar. Badut kecil yang bodoh. Zhao Feng mendekati Chen Feng selangkah demi selangkah saat matanya terlihat semakin dingin. Saat amarah dan niat membunuhnya muncul, sebuah aura yang menghancurkan pun menyebar di udara. Ini adalah aura yang berasal dari jurus kuda-kuda angin api, namun Zhao Feng belum sepenuhnya bisa mengontrol kekuatannya. Jantung Chen Feng seolah berhenti saat merasakan aura itu, namun ia merasakan sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin seorang pemuda di level ke-8 dari alam gabungan bisa menekannya sedemikian rupa? Kuda-kuda membelah gunung. Chen Feng mengangkat kedua tangannya dan menggunakan jurus manusia biasa tingkat rendah yang setara dengan sebuah jurus bela diri murni. Saat tangannya terangkat, aura satu surgawi muncul dari tubuh Chen Feng. Jari bintang, kuda-kuda angin puyuh. Zhao Feng menusukkan jarinya dan seberkas sinar biru melesat di udara. Boom! Kedua jurus itu saling beradu. Setelah jurus yang pertama, Zhao Feng dan Chen Feng pun melangkah mundur. Chen Feng terkejut, ia tidak dapat membayangkan ada seorang pemuda di level ke-8 bisa bertarung dengannya. Para murid di sekitar mereka pun semuanya terkejut. Jari bintang 1 titik. Zhao Feng kembali menusukkan jarinya saat seberkas sinar biru melesat di udara seperti kembang api. Jurus jari bintangnya hampir menembus ke level 7, yang merupakan level tertingginya dan saat digabungkan dengan jurus kuda-kuda angin puyuh, kecepatan dan kerusakan yang ditimbulkannya mencapai batasan yang lebih tinggi lagi. Pok, 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 ledakan terdengar di udara saat jurus mereka berbenturan. Bahkan orang sekuat Chen Feng yang telah mencapai puncak level 9 pun terpukul mundur. Hanya dalam sekejap mata, sebuah lubang kecil muncul di bajunya dan ia sedikit terluka. Membelah gunung menghancurkan bumi. Teriak Chen Feng dan ia menggunakan jurusnya yang paling kuat sehingga membuat tanah bergetar hebat. Pertempuran ini terjadi di dalam wilayah klan yang tanahnya jauh lebih kuat daripada besi baja. Jika jurus ini digunakan di dunia manusia biasa, tanah di sekitarnya pasti sudah hancur berantakan. Jari bintang, kuda-kuda membelah angin, lapisan tipis yang tajam muncul di seberkas sinar biru. Kuda-kuda membelah angin adalah jurus ketiga dari 4 jurus kuda-kuda angin yang kelebihannya terletak di serangannya. Tenaga dalam di sekitar Chen Feng pun tercabik-cabik dan sebuah noda darah muncul di dadanya. Jika serangan itu menusuk beberapa inci lebih dalam lagi, jurus itu akan menusuk tepat di jantungnya. Plok, Chen Feng jatuh ke tanah dengan pucat pasi. Jurus Zhao Feng tadi itu terlalu tajam, dan sedikit saja nyawanya bisa melayang. Para murid di sekitarnya bergidik ngeri. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan jurus kuda-kuda membelah angin sangat kuat, setelah digabungkan dengan jari bintang. Kekuatannya justru melebihi jurus manusia biasa tingkat rendah, bahkan Zhao Feng sendiri terkejut dengan kekuatannya. Kelebihan jurus kuda-kuda membelah angin ini di ketajaman dan kekejaman serangannya yang dingin menusuk seperti di musim dingin. Jurus ini membuat jurus jari bintang mencapai tahapan yang baru. Jika jurus kuda-kuda ketiga ini sudah sangat kuat, lalu bagaimana kekuatan dari jurus keempatnya, kuda-kuda angin api?
Pergi dari sini. Zhao Feng menendang Chen Feng kuat-kuat. Ia menatapnya dengan pandangan menghina pada orang yang telah menindas murid yang lebih lemah dan menjilat murid yang lebih kuat itu. Baiklah, baiklah. Wajah Chen Feng pucat pasi saat ia segera mundur. Setelah pertempuran itu, beberapa murid lama menjadi lebih waspada terhadap Zhao Feng, sedangkan para murid baru terlihat begitu gembira. Xiao Sun dan Yun Mengxiang saling berpandangan dengan terkejut. Saudara Zhao, terima kasih. Ujar Yang Qingshan dengan gembira. Saudara Zhao, berhati-hatilah. Aku dengar 20 besar murid terluar itu semuanya punya level pelatihan yang nyaris menyentuh alam bumi tinggi. Nan Gongfan memperingatkannya, setengah langkah menuju alam bumi tinggi itu sama dengan setengah langkah menuju jalur bela diri murni, tingkatan yang sama dengan prajurit pertama. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Di bawah tekanan seperti itu, potensinya akan semakin terasa. Selama lawannya belum mencapai alam bumi tinggi, ia masih dapat bertarung dengannya. Selama 2 hari ke depan terasa sunyi karena Zhao Feng dan yang lainnya tidak mendapatkan gangguan lain. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali berlatih dan kini jurus jari bintangnya telah menembus ke level ke-7. Di saat yang sama, jurus kuda-kuda membelah anginnya juga nyaris sempurna. Pembagian tugas. Setelah pencapaiannya itu, Zhao Feng merasa yang dia bisa, membantu menyelesaikan masalah apapun di antara murid-murid terluar klan. Jari bintang adalah jurus manusia biasa di tingkat puncak dan ia telah berhasil melatihnya hingga ke level ke-7. Itu artinya bahkan seorang pesilat di level 9 pun bukan lagi tandingannya. Kuda-kuda membelah angin adalah jurus serangan dengan sasaran tunggal dalam rangkaian 4 jurus kuda-kuda angin dan jurus ini dapat dikategorikan sebagai jurus setengah murni meski digunakan sendirian. Ketika jurus ini digabungkan dengan jurus jari bintang, kekuatannya menjadi sangat besar sehingga bisa masuk dalam kategori jurus manusia biasa tingkat menengah. Sedangkan jurus teknik dinding peraknya adalah jurus manusia biasa tingkat rendah dan sepengetahuan Zhao Feng, hanya sedikit pesilat yang dapat melatih jurus manusia biasa tingkat rendah hingga ke tingkatan tertingginya. Di klan Bulan Patah, hanya murid utama yang dapat mempelajari jurus manusia biasa tingkat menengah. Jika seorang pesilat belum dapat mencapai alam bumi tinggi, mereka tidak dapat mempelajari jurus manusia biasa tingkat menengah itu, meskipun mereka telah memiliki jurus tersebut. Masih ada jurus kuda-kuda angin api, jurus yang hampir kudapatkan petunjuk pelatihannya, Zhao Feng bergumam sendiri. Jurus terakhir dari 4 jurus kuda-kuda angin api, adalah jurus yang paling rumit. Jika aku bisa melatih jurus ini 60-70% saja, aku mungkin bisa berkesempatan menantang seseorang di alam bumi tinggi. Ia menguap beberapa kali saat melangkah keluar dari kamarnya untuk mencari Yang Qingshan dan Nan Gongfan. Sejak Zhao Feng mengalahkan Chen Feng, ketiganya tidak pernah diganggu lagi. Namun saat ini Nan Gongfan dan Yang Qingshan terlihat sedikit khawatir. Besok klan akan membagikan tugas untuk para murid-muridnya, ujar Yang Qingshan. Ketiganya tahu ada tugas yang buruk ada juga tugas yang bagus. Kita hanya murid klan terluar. Jika kita tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil itu, bagaimana nanti kita bisa mengalahkan Beimoy? Lalu ada juga si tetua Tuan Haiyun. Zhao Feng tidak takut pada apapun. Tujuannya saat ini adalah menjadi murid utama klan karena hanya pesilat jenius yang sesungguhnya yang bisa menjadi murid utama klan. Kau benar, jika kita tidak bisa menyelesaikan masalah seperti ini, kita bahkan tidak berhak untuk menginjak sepatu Beimoy. Nan Gongfan dan Yang Qingshan menganggukkan kepalanya dengan yakin dan keinginan bertarung mereka pun muncul kembali. Saat mereka sedang berbincang, area di mana murid klan terluar tinggal itu tiba-tiba menjadi sunyi. Dia datang. Bisikan pelan yang terdengar ketakutan pun terdengar. Siapa yang datang? Zhao Feng dan kedua saudaranya itu merasa ada yang aneh. Bukankah si Hou Yuan, peringkat keempat di murid klan terluar punya halaman sendiri? Apa yang dilakukannya di sini? Beberapa murid klan terluar yang lama juga terlihat waspada dan hormat. Saat ini ada 3 orang melangkah memasuki area tempat mereka tinggal. Orang yang berada di tengah adalah sosok bertelanjang dada yang berotot dan meskipun ia tidak sengaja melepaskan oranya, pancaran oranya tetap saja membuat yang lainnya terkejut. Setiap langkah demi langkah mereka membuat tanah bergetar dan jantung para murid terluar di sekitarnya berdebar-debar. Ia adalah murid peringkat keempat di antara murid klan terluar, Hou Yuan. Betapa kuatnya, ia bisa menghancurkan pesilat level ke-9 hanya dengan kekuatan tubuhnya saja. Mata kiri Zhao Feng melihat struktur tulang dan otot Hou Yuan dan ia pun terkejut. Berdasarkan kekuatan tubuhnya, Hou Yuan lebih kuat darinya. Zhao Feng yakin orang itu telah melatih sebuah jurus yang hampir sama dengan teknik dinding peraknya.
Yang lebih menakutkan lagi adalah level pelatihan Hou Yuan sudah setengah langkah dari alam bumi tinggi. Sepertinya 20 besar murid klan terluar yang terbaik semuanya telah mencapai level tersebut. Itu artinya kekuatannya setara dengan prajurit pertama. Setengah langkah dari alam bumi tinggi dan kekuatan fisik yang sangat kuat. Sulit dibayangkan betapa mengerikannya orang itu. Tah, saat Hou Yuan semakin mendekat, orang-orang yang berada di dekatnya dapat merasakan kepala mereka seolah bergetar. Betapa kuatnya, selain guru, tidak ada yang bisa memberikan tekanan sekuat itu sebelumnya. Yang Qingshan menarik napas dalam-dalam dan menatap Nan Gongfan dengan terkejut. Mereka yakin Hou Yuan lebih kuat dari prajurit pertama dan lebih kuat dari pesilat biasa yang berada di tingkatan setengah langkah dari alam bumi tinggi. Zhao Feng menatap dua orang di samping Hou Yuan dan melihat salah satunya adalah Chen Feng yang ia kalahkan. Di sebelah kanan Hou Yuan berdiri seorang pemuda berambut cepak yang pelatihannya juga telah mencapai setengah langkah dari alam bumi tinggi. Kenapa Ji Fengyun si peringkat ke-13 juga ada di sini? Bukankah semua murid 20 besar klan terluar yang terbaik punya halaman sendiri karena mereka murid pengganti untuk para murid utama? Pandangan orang-orang pun beralih ke pemuda berambut cepak itu. Ketiganya berjalan dengan dipimpin oleh Hou Yuan, si peringkat keempat. Dari ketiganya, yang terlemah adalah Chen Feng yang berada di peringkat ke-28 dan berada di puncak level ke-9 dari alam gabungan. Chen Feng tertawa dengan dingin saat menatap ke arah Zhao Feng lalu membisikkan sesuatu kepada Ji Fengyun dan Hou Yuan. Keduanya langsung berpaling ke arah Zhao Feng, Nan Gongfan dan Yang Qingshan. Yang Qingshan dan Nan Gongfan dapat merasakan tubuh mereka mendadak kaku dan napas mereka menjadi lebih pendek. Tekanan aura tenaga dalam membuat mereka sulit bernapas, hanya Zhao Feng yang terlihat tenang. Chen Feng, kau benar-benar tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan tiga berandalan kecil ini. Ji Fengyun menggelengkan kepalanya. Chen Feng hanya tersenyum kecut dan terlihat sangat hormat kepada keduanya. Di dalam klan Bulan Patah, 20 besar murid klan terluar dianggap sebagai murid pengganti bagi murid utama klan dan mereka mendapatkan pelayanan yang jauh lebih banyak dibandingkan murid klan terluar yang biasa. Zhao Feng tahu betapa mengerikannya dua orang di hadapannya itu. Ji Fengyun seorang diri saja bisa mengalahkannya hanya dalam 2 jurus. Ini bukan waktunya. Yang lainnya akan berkata bahwa kita menindas para murid baru ini. Tunggu hingga tugas diberikan kepada mereka, setelah itu kau bebas melakukan apapun yang kau mau. Hou Yuan bahkan terlalu malas untuk melihat ke arah Zhao Feng dan saudaranya. Hanya Ji Fengyun yang melihat ketiganya dengan penasaran. Ketiga pemuda itu belum ada yang mencapai level ke-9 namun salah seorang di antara mereka dapat mengalahkan Chen Feng yang berada di puncak level ke-9 itu sedikit mengejutkannya. Hou Yuan, Ji Fengyun dan Chen Feng pun perlahan melangkah keluar dari area di mana para murid baru itu tinggal. Murid-murid di sekitarnya langsung bernapas lega. Mereka semua khawatir dengan si murid pengganti murid utama klan itu. Khususnya Hou Yuan karena isu yang beredar mengatakan ia pernah menantang seorang murid utama di alam bumi tinggi. Sisa hari pun berlalu dengan santai. Di pagi hari kedua, semua murid baru harap keluar. Seorang wakil pengawas berwajah galak mengumpulkan semua orang dengan membentuk lingkaran. Pembagian tugas, semua murid baru segera keluar dari kamarnya. Dalam waktu singkat ke-21 murid berkumpul dengan Xiao Sun, Yun Mengxiang, dan Liu Yue berdiri di baris terdepan. Zhao Feng melihat level pelatihan Xiao Sun sudah mencapai puncak level ke-9 sedangkan Liu Yue dan Yun Mengxiang juga telah mencapai puncak level ke-8. Bagaimana bisa pelatihan mereka berkembang begitu cepat? Zhao Feng terkejut. Perkembangan Liu Yue dapat dimengerti karena ia memiliki potensi bakat yang sangat tinggi. Namun Yun Mengxiang dan Xiao Sun hanya memiliki potensi bakat tubuh jiwa spiritual tingkat menengah, tidak lebih tinggi daripada Yang Qingshan. Zhao Feng membuka kemampuan mata kirinya dan melihat jejak pil obat di dalam tubuh Yun Mengxiang dan Xiao Sun. Ia langsung paham bahwa asal kedua orang ini tidak biasa. Satunya adalah seorang putri sedangkan yang satunya lagi berasal dari klan keluarga terbesar. Jadi keduanya punya koneksi dengan orang-orang di dalam klan. Liu Yue menatap sekelilingnya dan tanpa sengaja berpandangan dengan Zhao Feng. Sebuah tatapan menghina terlihat di wajahnya. Liu Yue merasa tidak suka dengan sikap Zhao Feng sebelum tes penerimaan. Namun sikap, pura-pura misteriusnya Zhao Feng itu ternyata bisa mengejutkannya dan kakeknya. Selanjutnya ia paham telah ditipu oleh Zhao Feng yang hanya punya potensi bakat tubuh jiwa spiritual tingkat rendah yang hanya dianggap rata-rata di dalam klan. Potensi bakat Zhao Feng bahkan tidak sebanding dengannya. Melihat tatapan Liu Yue, Zhao Feng tanpa malu mengedipkan matanya dan memasang tampang lugu dan tak berdosa.
Potensi bakat si brengsek itu biasa saja, namun ia berani meremehkan semua orang. Liu Yue sangat marah sehingga ia tanpa sadar menghentakkan kakinya saat wajahnya berubah sedikit kemerahan. Ia pikir Zhao Feng adalah katak di dasar sumur dan setiap kali ia melihatnya, ia memiliki keinginan untuk menghajar Zhao Feng. Berikutnya, aku akan mengumumkan pembagian tugas untuk kalian. Si wakil pengawas itu menatap sekelilingnya dengan dingin dan dalam sekejap semuanya pun terdiam. Meskipun kekuatan dan kekuasaan wakil pengawas itu tidak setinggi pengawas Qiyu, namun kekuatannya masih melampaui kebanyakan murid utama klan. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba berpaling ke arah sebuah atap dari kayu sejauh beberapa kilometer. Di atas atap itu duduk 3 orang, Hou Yuan, Ji Fengyun dan seorang pemuda yang menggunakan baju bergaris hitam, Quan Chen. Hehehe, wakil pengawas Wang memiliki sedikit koneksi dengan guruku. Aku hanya perlu mengatakan beberapa kata dan ia akan membuat orang-orang itu tidak akan mendapatkan tugas yang baik. Quan Chen berlagak seperti seorang penonton yang sedang melihat pertunjukan. Saat ini, wakil pengawas mengumumkan semua tugas-tugasnya. Putri Yun Mengxiang mendapatkan tugas di divisi rumput kayu di mana ia akan menjadi murid magang untuk membuat pil obat. Tugas ini menyebabkan murid lainnya iri. Berikutnya Xiao Sun dan Liu Yue mendapatkan tugas yang bagus pula, sesuai dengan dugaan semua orang. Setelah ketiga orang tersebut, tugas untuk yang lainnya ada yang bagus ada pula yang buruk, meskipun tidak ada yang lebih bagus daripada tugas 3 orang yang pertama itu. Akhirnya tiba giliran Zhao Feng dan saudara-saudaranya. Yang Qingshan akan mendapatkan tugas di perkebunan obat di Gunung Utara untuk mengantarkan kompos, menyiramkan pupuk dan menyiram semua tanaman. Setiap hari kau harus menyelesaikan 1/3 hektar perkebunan. Nan Gongfan akan menjadi pengangkut, membawa semua sampah turun dari gunung. Totalnya bisa mencapai 25 kg per hari. Para murid lainnya menatap kasihan ke arah Zhao Feng, Yang Qingshan dan Nan Gongfan. Zhao Feng tidak berkata apapun karena ini semua sesuai dugaannya. Pembagian tugas selesai, si wakil pengawas menutup buku kecil di tangannya. Menantang murid pengganti murid utama klan. Semua tugas telah dibagikan, beberapa senang dengan tugas yang mereka dapatkan, sebagian lagi terlihat sedih dengan tugasnya. Hanya beberapa orang yang bisa mendapatkan tugas yang bagus sedangkan yang lainnya tidak punya pilihan lain karena mereka hanya murid klan terluar dan murid baru, tingkatan paling rendah di dalam klan. Yang paling tidak beruntung adalah Yang Qingshan dan Nan Gongfan, di mana tugas mereka sangat buruk dan dalam skala yang sangat luas. Jadi, mereka tidak akan memiliki waktu untuk berlatih. Setelah mengumumkan pembagian tugasnya, wakil pengawas menutup bukunya dan akan beranjak pergi. Zhao Feng terkejut. Kenapa semua orang mendapat tugasnya sedangkan dia tidak? Xiao Sun, Yun Mengxiang, Yang Qingshan dan Nan Gongfan semuanya mendapatkan tugas. Meskipun ada tugas yang bagus dan ada yang buruk, namun wakil pengawas sama sekali tidak menyebutkan tugas untuk Zhao Feng. Tunggu, wakil pengawas, teriak Zhao Feng. Apa, aku hanya bertugas untuk mengumumkan pembagian tugas. Tugas-tugasmu akan diawasi oleh yang lainnya. Raut wajah tidak puas terlihat di wajah wakil pengawas saat ia menatap ke arah Zhao Feng. Hembusan angin mendadak berhenti. Sebuah tekanan yang sangat besar muncul dan napas semua orang menjadi lebih berat. Mereka akhirnya benar-benar paham bahwa yang berdiri di hadapan mereka, seorang wakil pengawas, bukanlah pesilat biasa. Ada beberapa orang yang juga menatap Zhao Feng dengan angkuh. Salah satunya adalah Liu Yue. Namun ia juga bergidik ngeri dengan pancaran aura di sekitarnya. Bolehkah aku bertanya kepada wakil pengawas Wang kenapa aku tidak mendapatkan tugas? Sikap Zhao Feng terlihat sopan dan berhati-hati. Ia jelas tahu bahwa orang di hadapannya ini beberapa kali lebih kuat daripada Panglima Guanjun. Sebagai wakil pengawas, level pelatihannya setidaknya berada di tingkatan langit kelima dari alam bumi tinggi. Bahkan para murid utama tidak akan berani menyinggungnya. Kata-kata Zhao Feng membuat pemuda lainnya curiga. Kenapa semua orang mendapatkan tugas kecuali dia? Siapa namamu? Ekspresi wakil pengawas Wang terlihat datar. Zhao Feng, ia terlihat sopan dan percaya diri. Ia baru saja menjadi anggota klan dan tidak ingin terlibat masalah, jadi wakil pengawas tidak akan bisa melakukan apapun terhadapnya. Kau Zhao Feng. Ekspresi terkejut muncul di wajah wakil pengawas Wang saat ia menatap Zhao Feng dengan pandangan yang baru. Tekanan auranya pun mendadak menghilang. Mereka yang memiliki penglihatan yang baik tahu bahwa ekspresi wakil pengawas menjadi terlihat lebih ramah, seolah Zhao Feng adalah orang penting. Ya, jawab Zhao Feng. Ia tidak menyangka wakil pengawas Wang tahu tentang dirinya. Karena beberapa alasan tertentu, tugas untukmu belum diputuskan, wakil pengawas Wang tersenyum kecil.
Apa? Semua murid baru terkejut mendengarnya. Kenapa wakil pengawas Wang tiba-tiba menjadi sangat sopan? Pasti ada sesuatu yang terjadi ketika seseorang tidak diperlakukan seperti biasanya. Mata Zhao Feng berkedip namun wakil pengawas tidak berkata apa-apa lagi saat ia melangkah pergi. Sebagai wakil pengawas, ia memiliki posisi yang tinggi dan ia hanya diberikan tugas untuk mengumumkan tugas bagi murid baru, bukan detail tugasnya. Xiao Sun dan Putri Yun Mengxiang menatap Zhao Feng dengan penasaran. Penampilan Zhao Feng di ujian kedua mengejutkan mereka namun mereka tidak terlalu memikirkannya karena potensi bakatnya yang biasa saja. Tapi saat ini, hanya Zhao Feng yang tidak mendapatkan tugas. Liu Yue terlihat sedikit terganggu dengan hal tersebut. Awalnya ia pikir Zhao Feng akan dipermalukan dengan tugas yang buruk, namun dia justru mendapatkan pelayanan khusus. Bahkan Nan Gongfan dan Yang Qingshan pun saat ini menjadi penasaran. Zhao Feng menggelengkan kepalanya, yang artinya ia juga tidak paham apa yang sedang terjadi. Semua murid baru mendapatkan tugas mereka, kecuali Zhao Feng. Di hari itu juga, Yang Qingshan dan Nan Gongfan akan pergi untuk melapor ke pengawas mereka. Sial, aku berada di tempat yang sama dengan si bajingan Chen Feng. Tugasnya lebih mudah daripada aku. Wajah Nan Gongfan terlihat kecut. Perkebunan tempatku bertugas berada di bawah kontrol Ji Fengyun dan tugasku yang paling berat, ekspresi wajah Yang Qingshan juga terlihat kecut. Mendengar hal tersebut, raut wajah Zhao Feng pun berubah. Chen Feng, Ji Fengyun. Itu artinya masih tersisa Hou Yuan. 3. Orang ini berada di pihak Quan Chen. Di hari yang sama, Nan Gongfan dan Yang Qingshan pun pergi ke bagian tugas mereka untuk mengerjakan tugas mereka hari itu. Dari pandangan orang luar, menjadi anggota klan adalah prestasi yang luar biasa. Namun tidak ada yang tahu bahwa murid terluar hanyalah bagian terendah di dalam klan. Mereka tidak mendapatkan banyak sumber daya pelatihan. Yang mereka lakukan hanyalah melakukan tugas-tugas biasa di klan. Zhao Feng teringat perkataan Panglima Guanjun, setelah kau menjadi anggota klan, tujuan pertamamu adalah menjadi murid utamanya. Murid klan terluar tidak terlalu penting. Jika satu atau dua murid terluar tewas, klan bahkan tidak akan mempedulikannya. Hanya murid utama yang akan dilindungi dan dikembangkan oleh klan. Pada saat itu, bahkan seorang Tuan Hai Yun pun akan kesulitan untuk menindasmu. Murid terluar itu ibarat semut. Jika ada beberapa yang tewas, petinggi klan tidak akan peduli. Hanya dengan menjadi murid utama akan mengundang perhatian dari klan. Karena ia belum memiliki tugasnya, Zhao Feng memutuskan untuk melihat tugas dari kedua saudaranya itu. Yang Qingshan akan menyirami, memberi pupuk dan mengangkut kotoran di seluruh perkebunan. Pekerjaan yang kotor dan melelahkan. Beberapa murid yang memiliki tugas yang sama dengan Yang Qingshan mendapatkan pekerjaan yang lebih ringan. Hei anak baru, lebih cepat lagi. Jika kau tidak menyelesaikan tugasmu hingga malam nanti, bayaranmu akan dikurangi. Sebuah suara yang dingin terdengar dari rumah di dekat situ. Zhao Feng menatap ke rumah itu dan melihat Ji Fengyun memaksa Yang Qingshan. Yang Qingshan sebenarnya merasa kesal, namun hanya bisa menahannya dalam hati. Zhao Feng dan yang lainnya akan menerima satu batu kristal prima di bawah standar setiap bulannya dan juga mendapatkan beberapa pil obat yang berbeda. Batu kristal prima disebut-sebut sebagai batu kristal yang terbentuk dari energi langit dan bumi, mengandung banyak energi yang bagus untuk latihan. Batu kristal prima yang asli berharga sangat mahal, dan mereka bisa membantu meningkatkan pelatihan seseorang dengan cepat. Pesilat dari alam bumi tinggi bahkan akan bertarung demi memperebutkan batu kristal itu. Batu kristal prima itu terbagi menjadi beberapa tingkatan, rendah, menengah, utama dan ekstrim. Menjadi murid terluar mereka tidak bisa mendapatkan batu kristal prima yang sesungguhnya. Jika tidak, mereka pasti sudah dapat mencapai alam bumi tinggi dengan menggunakan batu kristal prima yang sesungguhnya. Namun meski demikian, batu kristal prima di bawah standar pun masih jauh lebih baik daripada sumber daya pelatihan di dunia manusia biasa. Pil obat yang diberikan oleh klan akan disebut sebagai pil obat murni di dunia luar sana. Sumber daya pelatihan tingkat rendah di klan ini saja bahkan lebih bagus daripada pil api penguat tubuh yang sebelumnya pernah digunakan Zhao Feng. Yang Qingshan terlihat sangat marah, namun ia tidak berani mengungkapkan kemarahannya. Pertama, karena Ji Fengyun adalah pengawas di sini. Jika Ji Fengyun menegurnya, ia dapat menghukumnya. Kedua, akan sangat menyusahkan bagi Yang Qingshan jika bayarannya dikurangi. Jadi itu sebabnya Yang Qingshan tidak menolak sama sekali. Melihat hal tersebut, Zhao Feng ingin membantunya. Berhenti di sana, tidak ada yang boleh mengerjakan pekerjaan untuknya. Ji Fengyun berjalan ke arahnya dengan serius. Tidak ada peraturan seperti itu. Kenyataannya, jika mereka sibuk,
mereka bisa meminta izin dan meminta seseorang untuk mengambil alih tugas mereka. Aku tidak percaya jika saudara Ji akan selalu ada di sini setiap hari dan tidak berlatih sama sekali. Zhao Feng terlihat sangat tenang saat ia menjelaskan alasannya. Pergilah, aku yang bertugas di tempat ini, tidak ada yang boleh mengganggu. Ji Fengyun berkata dengan tidak sabar. Ia tidak mau mendengar alasan apapun. Seseorang harus memenuhi kualifikasi untuk dapat berdebat dengannya. Di mata Ji Fengyun, Zhao Feng dan murid baru lainnya hanyalah mainan baginya. Aku mengerti apa yang ingin kau lakukan, tapi kau harus pergi. Yang Qingshan mencoba membujuk Zhao Feng untuk pergi dari situ. Ji Fengyun, aku dengar kau salah satu dari 20 murid pengganti bagi murid utama. Sebuah senyuman tersungging di wajah Zhao Feng. Itu benar, lalu kau mau apa? Ekspresi Ji Fengyun terlihat angkuh dan berkesan superior. Sebagai murid pengganti untuk murid utama, ia mendapatkan pelayanan yang lebih baik daripada murid terluar lainnya. Dari beberapa sudut pandang, murid pengganti ini sebenarnya sudah dianggap sebagai murid utama. Mereka hanya perlu mencapai alam bumi tinggi dan mereka otomatis langsung menjadi murid utama. Berdasarkan peraturan klan, aku bisa menantangmu. Jika aku menang, aku bisa menggantikan posisimu menjadi murid pengganti untuk murid utama klan. Keinginan bertarung muncul di hati Zhao Feng. Sebuah tantangan, menantang seorang murid pengganti murid utama klan. Perdebatan itu memancing perhatian beberapa murid terluar di dekat situ. Saudara Zhao, jangan gegabah, ekspresi yang Qingshan langsung berubah. Ke-20 murid pengganti murid utama klan itu adalah para pesilat elit murid terluar. Level pelatihan mereka semuanya sudah mencapai tingkatan setengah langkah dari alam bumi tinggi. Menjadi peringkat ke-13, kekuatan Ji Fengyun setidaknya setara dengan prajurit pertama. Hahaha, aku mengagumi keberanianmu. Berdasarkan peraturan klan, kau harus mendaftar untuk menantangku. 3 hari setelahnya baru kau bisa bertarung denganku. Selama 3 hari itu, aku tidak akan menyulitkan temanmu ini. Namun jika kau gagal, ia hanya akan menjadi anjing pesuruh. Ji Fengyun tertawa terbahak-bahak saat ia menunjuk ke arah Yang Qingshan. Sikapnya memberitahukan Zhao Feng konsekuensi dari keberanian menantangnya. Baiklah, sampai jumpa 3 hari lagi. Zhao Feng kembali ke divisi rumput kayu untuk melihat apa yang dilakukan Nan Gongfan. Tugas Nan Gongfan adalah memindahkan sampah dan sampah di divisi rumput kayu ini telah menggunung. Untuk membuat 10 pil obat, dibutuhkan banyak sekali bahan tanaman sehingga akan tersisa banyak sampah. Pembuatan pil obat hanya mengumpulkan ekstrak dari berbagai jenis tanaman sehingga 99%-nya hanyalah sampah. Keadaan Nan Gongfan tidak lebih baik daripada Yang Qingshan. Karena ia di bawah pengawasan Chen Feng, sampah yang ia bawa adalah sampah yang tidak mau diangkut oleh yang lainnya. Melihat Zhao Feng melangkah masuk, sikap Chen Feng pun langsung berubah. Hari saat Zhao Feng telah mengalahkannya masih teringat dengan jelas di pikirannya. Ketika aku menjadi pengganti murid utama klan, mereka akan berhati-hati jika ingin menindas saudara-saudaraku. Memikirkan hal tersebut, Zhao Feng melangkah pergi dan mendaftarkan tantangannya untuk si peringkat ke-13, Ji Fengyun. Saat malam tiba, semua murid baru telah mendengarkan berita tersebut. Tantangan Zhao Feng telah diterima. Hehe, sudah begitu lama sejak terakhir kali seseorang menantang pengganti murid utama klan. Teman baru kita ini sangat berani. Banyak orang yang menanti saat pertarungan itu. Divisi rumput kayu, Yang Qingshan dan Nan Gongfan menyeret tubuh letih mereka kembali ke kamar masing-masing. Apa, saudara Zhao Feng menantang seorang pengganti murid utama klan? Nan Gongfan terkejut saat mendengar kabar tersebut. Yang Qingshan hanya bisa mendesah, merasa bersalah dan juga khawatir. Ia khawatir terhadap Zhao Feng dan juga kemungkinan dirinya di masa depan. Saudara Zhao Feng, kau terlalu terburu-buru. Aku tahu itu untuk kebaikanku, tapi... Yang Qingshan dan Nan Gongfan baru saja menemui Zhao Feng. Mereka tidak yakin ia dapat menang. Saudara Zhao Feng, aku tahu kau begitu hebat dalam bertarung. Namun yang akan kau lawan adalah Ji Fengyun. Kau seharusnya mencapai setidaknya level ke-9 dulu baru kau bisa punya kesempatan menang yang lebih besar. Lagi pula seseorang hanya bisa menantang seorang pengganti murid utama itu sekali dalam 6 bulan, ujar Nan Gongfan. Tidak ada yang berpikir bahwa Zhao Feng dapat menang karena ia masih berada di level ke-8 alam gabungan sedangkan lawannya sudah berada di tahapan setengah langkah menuju alam bumi tinggi. Dari sudut pandang Nan Gongfan, Zhao Feng hanya membuang kesempatannya dan jika Zhao Feng ingin menantang seseorang lagi, ia harus menunggu setengah tahun lagi. Di mata semua murid terluar klan, tindakan Zhao Feng itu sangat konyol. Haha, bagus, kita bisa melihat seberapa kuatnya si pengganti murid utama itu dalam 3 hari,
Xiao Sun tersenyum dan berkata kepada Putri Yun Mengxiang. Setelah menjadi anggota klan, level pelatihan Xiao Sun telah mencapai puncak level ke-9 dan ia masih berpikir apakah ia harus menantang seseorang di peringkat 20 besar atau tidak. Namun saat ini ia tidak terlalu yakin dan tindakan Zhao Feng yang menantang pengganti murid utama itu menjadi semacam detektor, sehingga Xiao Sun menjadi sangat senang. Di dalam kamarnya, Zhao Feng tidak ingin memikirkan perkataan orang lain, namun ia tetap harus menjelaskan tindakannya itu kepada kedua saudaranya. Tujuanku adalah menjadi murid utama, dan jika aku tidak bisa mengatasi masalah dengan murid-murid terluar klan ini, apa hakku untuk bisa meraih sesuatu yang lebih tinggi di dunia ini? Suara Zhao Feng terdengar sangat yakin. Nan Gongfan dan Yang Qingshan saling berpandangan dengan terkejut. Potensi bakat Zhao Feng tidak lebih baik dari mereka berdua namun ambisinya begitu besar. Dari perkataannya sepertinya ia ingin menghancurkan semua murid klan terluar. Hari kedua di pagi hari, wakil pengawas Wang datang ke area para murid terluar. Salam wakil pengawas. Para murid di sekitarnya semuanya menunduk hormat. Wakil pengawas memiliki posisi yang lebih tinggi daripada semua murid utama. Wakil pengawas Wang menganggukkan kepala, berjalan menuju ke kamar Zhao Feng. Semua murid di sekitarnya langsung menatap Zhao Feng yang baru saja keluar dari kamarnya. Zhao Feng, tugasmu telah ditentukan. Ikuti aku ke gedung klan terluar. Wajah wakil pengawas Wang selalu tersenyum. Terima kasih, pengawas. Zhao Feng mengikuti wakil pengawas Wang dengan sopan. Kejadian itu menyebabkan murid-murid lainnya saling berpandangan dengan terkejut. Jika itu tugas biasa, maka pengawas pasti sudah mengumumkannya. Namun situasi Zhao Feng sepertinya berbeda. Pertama, pengawas tidak mengumumkan tugasnya. Kedua, mereka berdua langsung menuju ke gedung klan terluar, di mana semua pesilat tangguh berada. Nan Gongfan dan Yang Qingshan saling berpandangan dengan khawatir. Ketiganya merupakan murid Panglima Guanjun dan mereka telah membuat permusuhan dengan seorang tetua. Jadi nasib mereka akan lebih sulit dibandingkan yang lainnya. Setelah berjalan selama beberapa saat, wakil pengawas Wang menuntun Zhao Feng menuju ke kantor divisi klan terluar. Kantor ini yang mengontrol semua tentang murid terluar klan dan sepertinya kepala divisi klan terluar adalah seorang tetua yang telah mencapai alam roh sejati. Alam roh sejati. Jika seseorang telah berhasil menembus alam ini, mereka telah berada di posisi puncak di dalam klan dan tidak akan sering terlihat karena selalu melakukan meditasi tertutupnya. Jadi, bagaimana mungkin mereka memiliki waktu untuk mengurus hal-hal kecil seperti ini? Itu sebabnya kepala divisi klan terluar bukanlah pemegang kendali yang sesungguhnya. Tugas itu dikerjakan oleh wakil kepala divisi. Zhao Feng, wakil kepala divisi menunggumu di dalam. Pengawas Qiyu yang memimpin saat ujian penerimaan murid menunggu di luar gedung. Pengawas Qiyu dan wakil pengawas Wang berasal dari divisi klan terluar jadi keduanya kenal satu sama lain. Itu sebabnya wakil pengawas Wang memiliki perilaku yang sangat hormat kepada Zhao Feng. Zhao Feng memberikan salam kepada pengawas Qiyu lalu memasuki gedung itu. Ada aura yang menakutkan di dalam gedung. Aura ini jauh lebih kuat daripada siapapun yang pernah ia temui. Dari 3 aura yang terasa di dalam gedung, Zhao Feng mengenali 2 di antaranya. Kedua aura itu berasal dari tetua berjubah putih dan tetua berwajah kemerahan. Zhao Feng kenal dengan kedua tetua itu. Mereka adalah Patua Guan dan Patua Zhang yang ia temui saat ujian ketiga. Keduanya adalah wakil ketua sehingga mereka juga punya pengaruh yang besar. Selain kedua tetua itu, ada seorang pria parubaya berjubah biru yang punya ekspresi galak dan auranya sama dengan kedua tetua lainnya. Zhao Feng menduga pria parubaya itu pasti wakil kepala divisi klan terluar. Salam untuk ketiga wakil ketua. Zhao Feng tidak berani tergesa-gesa. Ia hanyalah murid rendahan di dalam klan ini dan ketiga tetua di hadapannya itu memiliki kekuatan dan pelatihan yang sangat kuat. Melihat Zhao Feng melangkah masuk, mata Patua Zhang dan Patua Guan langsung terlihat berbinar-binar. Haha. Dia yang namanya Zhao Feng. Wakil kepala divisi berjubah biru itu melihat Zhao Feng dengan penasaran. Sebagai wakil kepala divisi, ia tahu segalanya tentang Zhao Feng dan seseorang seperti Zhao Feng yang hanya memiliki potensi bakat tubuh jiwa spiritual tingkat rendah telah membuat 2 orang wakil ketua berebut untuk mendapatkannya. Patua Zhang dan Patua Guan ingin Zhao Feng bekerja untuk mereka dan wakil ketua berjubah biru itu tidak mempermasalahkannya. Masalahnya hanya satu. Mereka sama-sama menginginkannya dan sama sekali tidak ada yang mau mengalah. Jadi, kepada siapa dia harus menugaskan Zhao Feng? Ini pertanyaan yang menyulitkan. Karena keadaan itu, wakil kepala divisi akhirnya memanggil Zhao Feng untuk mendiskusikannya. Akhirnya, Zhao Feng paham situasinya. Zhao Feng, bagaimana menurutmu?
Jika kau bertugas di divisi rumput kayu dan mengikuti arahanku, aku janji masa depanmu akan sangat bagus, Pak Tua Guan berkata dengan penuh harap. Pembuat pil obat sepertinya pekerjaan yang bagus dan Zhao Feng tahu kebanyakan penyedia pil obat di klan ini berasal dari divisi rumput kayu. Jika ia menjadi murid si Pak Tua Guan, ia akan mendapatkan banyak keuntungan dan kemudahan mendapatkan pil obat. Jika sebuah pil obat sudah mencapai tahapan pil spiritual, pil itu dapat digunakan untuk level pelatihan yang jauh lebih besar dibandingkan semua pil terbaik di dunia manusia biasa. Bakat anak ini yang sesungguhnya adalah di pengaturan. Zhao Feng, jika kau mengikutiku, aku akan memberikanmu tambahan 10 batu kristal prima di bawah standar setiap bulannya dan ada juga pengaturan kepadatan spiritual di dalam kolam 1000 daun di mana kolam itu berisi cairan berusia 1000 tahun dan bagus untuk kekuatan tubuh seorang pesilat. Pak Tua Zhang langsung memberikan penawaran yang lebih besar. Mendengar hal itu, jantung Zhao Feng berdetak kencang. Sebagai murid terluar, ia hanya menerima 1 batu kristal prima di bawah standar tiap bulannya yang dapat meningkatkan kecepatan level pelatihan seseorang dan Pak Tua Zhang memutuskan akan memberikannya 10 batu kristal itu. Selain itu ada juga pengaturan di dalam kolam 1000 daun yang dapat meningkatkan kecepatan latihan seseorang dengan sangat pesat. Setelah mendengarkan keinginan dari masing-masing wakil ketua, keduanya pun mulai saling mengumpat dan mengutuk satu sama lain. Wakil kepala divisi berjubah biru itu hanya bisa terkesan mendengarnya. Aku punya ide. Apa? Kedua patua itu langsung berhenti berdebat dan berpaling ke arah wakil ketua divisi. Perdebatan kalian berdua itu karena ingin tahu apakah Zhao Feng lebih baik di pembuatan pil obat atau menciptakan pengaturan, kan? Wakil kepala divisi itu tersenyum. Ya, itu benar, kedua patua itu menganggukkan kepalanya. Jadi, ini akan lebih mudah. Biarkan Zhao Feng belajar di tiap divisi selama beberapa saat. Nanti kalian bisa melihat di divisi mana ia lebih cocok untuk ditugaskan, ujar wakil kepala divisi sambil tersenyum. Mendengarkan ide dari wakil kepala divisi, keduanya pun berpikir selama beberapa saat lalu menganggukkan kepala tanda setuju. Sepertinya itu satu-satunya cara untuk menentukan ke divisi mana nanti Zhao Feng akan bertugas. Tinggal satu masalah lagi, di divisi mana Zhao Feng akan bertugas terlebih dahulu. Aku akan bertugas dengan Pak Tua Guan dan tinggal di divisi rumput kayu terlebih dahulu, Zhao Feng memberikan jawabannya. Alasan kenapa ia memilih divisi rumput kayu adalah karena tugas Nan Gongfan dan Yang Qingshan berhubungan dengan divisi ini. Yang Qingshan adalah seorang petani di perkebunannya sedangkan Nan Gongfan harus mengumpulkan sampah dari divisi ini. Jika ia bekerja di divisi rumput kayu, ia bisa menjaga mereka. Perdebatan itu pun berakhir dan berdasarkan hasil diskusi itu, telah ditetapkan bahwa Zhao Feng akan tinggal di divisi rumput kayu terlebih dahulu selama 10 hari lalu ke divisi tempat Pak Tua Zhang bertugas. Berdasarkan keputusan itu, tugas untuk Zhao Feng pun diberikan. Di hari yang sama Zhao Feng mengikuti Pak Tua Guan ke divisi rumput kayu. Selama perjalanan Pak Tua Guan selalu berkata betapa bagusnya hidup seorang pembuat pil obat dan jika Zhao Feng menjadi muridnya ia akan memiliki masa depan yang cerah. Zhao Feng hanya bisa setuju mendengar perkataannya. Salam, Wakil Ketua. Setelah memasuki area divisi rumput kayu, semua orang membungkuk hormat dan Zhao Feng dapat melihat rasa hormat orang-orang itu benar-benar berasal dari dalam hati mereka. Ada beberapa pembuat pil obat dan beberapa murid utama yang bertugas di antara kerumunan orang-orang tersebut. Kenapa anak itu bersama Wakil Ketua Guan? Seorang murid terluar berseru saat mereka melewati beberapa bukit. Murid terluar yang berseru itu adalah Chen Feng. Apakah anak itu adalah pembantu pribadi Wakil Ketua Guan? Tidak mungkin. Wakil Ketua Guan sangat ketat dalam memilih pembantu pribadinya. Terakhir kali seorang murid utama bahkan dipecat olehnya. Murid-murid di sekitar situ terlihat bergosip soal itu, namun saat mereka melihat Pak Tua Guan menuju ke area paling penting di divisi rumput kayu, sepertinya Zhao Feng benar-benar sangat penting baginya. Beberapa saat kemudian Pak Tua Guan menuntun Zhao Feng menuju ke area terpenting di divisi tersebut. Tempat itu mengeluarkan bau obat yang sangat kuat dan seorang pembuat pil obat sering terlihat di sini. Zhao Feng, terdengar suara seorang gadis memanggilnya. Saat menatapnya sekelilingnya, Zhao Feng melihat pemilik suara tersebut adalah putri dari negara awan, Yun Mengxiang. Yun Mengxiang sedang membantu seorang wanita cantik merapikan beberapa barang. Wakil Ketua Guan, wanita itu berpaling dan memberikan salam kepada Pak Tua Guan sambil tersenyum. Tabib Yun Yao, apakah ini keponakan yang pernah kau bicarakan itu? Tanya Pak Tua Guan. Keduanya saling kenal cukup akrab, dan setelah sedikit perkenalan,
Zhao Feng akhirnya tahu bahwa tabib pembuat pil obat bernama Yun Yao itu adalah bibi dari Yun Mengxiang. Pak Tua Guan, apakah anak ini pembantu pribadimu yang baru? Tabib Yun Yao menatap Zhao Feng dengan penasaran. Ini adalah seorang pembuat pil obat jenius yang aku perebutkan dengan si Pak Tua Zhang, Pak Tua Guan berkata dengan sangat bangga. Pembuat pil obat jenius, bagian pertama. Pesilat jenius di pembuatan pil obat. Hei, Yun Mengxiang sedikit tertegun saat rasa curiga dan terkejut muncul di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda yang biasa-biasa saja itu bisa menjadi seorang pembuat pil obat yang jenius. Dan berdasarkan nada bicara Pak Tua Guan, tampaknya ia telah berkelahi dengan wakil ketua divisi lainnya untuk memperebutkan Zhao Feng. Mendengar hal tersebut, Tabib Yun Yao pun terkejut dan menatap Zhao Feng dengan tatapan yang berbeda. Dalam proses pembuatan pil obat, Yun Yao mengakui bahwa wakil kepala Guan adalah salah satu yang terbaik dan yang paling cerdas. Namun tidak peduli seberapa dalam ia mencoba menyelidiki Zhao Feng, ia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa padanya. Jika alasan ia disebut sebagai orang jenius karena ia masih sangat muda dan memiliki banyak potensi, Zhao Feng tetap saja tidak dapat dibandingkan dengan para pembuat pil obat di dalam klan ini yang telah mempelajari pembuatan pil sejak mereka masih muda. Melihat ekspresi Yun Mengxiang, Yun Yao mulai berpikir kalau pandangan si Pak Tua Guan pasti bermasalah. Apakah kau pernah mempelajari cara membuat pil obat atau membantu seseorang membuat pil obat sebelumnya? Tanya Yun Yao. Pembuatan pil obat membutuhkan banyak pengetahuan sebagai dasarnya. Tidak, aku tidak tahu apapun soal itu. Zhao Feng tidak menyembunyikan apapun karena kedua Pak Tua Guan dan Pak Tua Zhang juga tahu soal itu. Sebenarnya ia juga penasaran kenapa kedua wakil ketua itu memilihnya. Tidak tahu apapun, Yun Yao dan Yun Mengxiang saling berpandangan dengan tak percaya. Seorang pemuda tanpa pengetahuan apapun perihal pembuatan pil obat telah diperebutkan oleh seorang tabib ahli pembuat pil obat dan seorang guru ahli pengaturan. Rasa tidak puas seketika mencuat di hati Yun Mengxiang. Ia tidak percaya kalau kemampuannya lebih buruk daripada Zhao Feng. Yun Yao juga merasa tidak puas karena keponakannya Yun Mengxiang telah berlatih membuat pil obat sejak masih sangat muda. Saat memikirkan hal tersebut, Tabib Yun Yao memanggil Pak Tua Guan dan menariknya untuk bicara di sebuah sudut. Wakil Kepala Guan, keponakanku adalah putri dari negara awan dan ia telah mempelajari cara pembuatan pil obat sejak masih sangat muda. Dilihat dari pelatihan dan pengetahuan pembuatan pil obatnya, dia telah jauh melampaui pemuda bernama Zhao itu. Yun Yao berkata dengan yakin dan merekomendasikan keponakannya untuk menjadi pembantu pribadi Pak Tua Guan. Dalam segi apa keponakannya lebih lemah daripada Zhao Feng? Dilihat dari identitasnya, keponakannya adalah seorang putri dan kemampuannya telah melebihi murid utama klan. Dilihat dari segi potensi bakat dan pengetahuan soal pil obatnya, Yun Mengxiang dengan mudah mengalahkan Zhao Feng. Haha, Tabib Yun Yao, memangnya kau pikir mataku salah lihat? Aku telah berada di klan ini selama lebih dari 100 tahun. Pemuda jenius seperti apa yang belum pernah kulihat? Pak Tua Guan tertawa. Selain level pelatihan dan kekuasaannya, Pak Tua Guan memang lebih berpengalaman daripada Yun Yao di bidang ini. Yun Yao tidak dapat berkata-kata. Ia hanya berpikir untuk keponakannya sehingga ia lupa bahwa wakil kepala Guan lebih berpengalaman darinya. Selama ratusan tahun, wakil ketua Guan pasti sudah banyak melihat pemuda jenius yang datang dan pergi. Mungkin ada sesuatu yang berbeda dari Zhao Feng. Meskipun ia memikirkan hal itu dan tetap merasa tidak setuju, ia tetap ingin melihat apa yang istimewa dari Zhao Feng. Karena kau baru saja tiba di divisi rumput kayu ini, kau harus membiasakan diri membaca buku, petunjuk pembuatan pil obat untuk pemula, dan buku, manual pembuatan inti api pil obat. Akan lebih bagus lagi jika kau bisa memahami kedua buku itu. Selain itu kau akan mengikuti Tabib Yun Yao dan mempelajari dasar dari pembuatan pil obat. Pak Tua Guan langsung menginstruksikan apa yang harus dilakukan Zhao Feng. Zhao Feng mengambil kedua buku itu, menganggukkan kepala dan meninggalkan tempat tersebut. Pak Tua Guan akan membuat beberapa pil spiritual yang sangat penting selama beberapa hari, jadi aku yang akan menjawab semua pertanyaanmu tentang pil obat, ujar Yun Yao sambil tersenyum. Dengan begitu, kini Zhao Feng dan Yun Mengxiang pun mulai belajar dari Tabib Yun Yao. Dia bahkan tidak tahu dasar pembuatan pil obat, jadi bagaimana ia bisa mendapatkan pemahaman dari buku petunjuk pembuatan pil obat untuk pemula. Bahkan aku sendiri kesulitan untuk memahami buku manual pembuatan inti api pil obat. Yun Mengxiang cemberut dengan tatapan mengejek. Raut wajah Zhao Feng terlihat polos saat ia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia bahkan tidak memilih untuk datang ke sini. Putri Yun Mengxiang merasa jengkel, bagaimana mungkin Zhao Feng begitu beruntung. Mengxiang,
Jangan berlaku tidak sopan seperti itu, ujar Yun Yao dengan tegas lalu menatap Zhao Feng. Ada banyak sekali pengetahuan dalam pembuatan pil obat. Kau harus mengingat semua bagian dari tanaman yang digunakan untuk pembuatan pil obat. Kau harus mengumpulkan ekstrak dari tanaman-tanaman tersebut. Di dalam klan bulan patah, setiap pembuat pil obat harus mengenali bahkan mengingat isi buku ilustrasi 10.000 tanaman. Yun Mengxiang yang berdiri di sampingnya terkejut karena sangat sulit untuk dapat menghafal isi buku ilustrasi 10.000 tanaman. 10.000 bahan pembuat pil obat itu semuanya tercantum dalam buku tersebut dan seorang pembuat pil obat biasa hanya dapat mengingat sedikit isi buku tersebut. Bahkan Yun Mengxiang saja hanya mampu menghafal 2.000-3.000 tanaman dan bagian-bagiannya. Apa maksud bibinya menyuruh Zhao Feng membaca buku tersebut? Otak Yun Mengxiang tiba-tiba menyadari sesuatu dan paham maksud bibinya. Sebuah senyuman tersungging di bibirnya ketika melihat reaksi Zhao Feng melihat isi buku tersebut. Banyaknya pengetahuan yang tercantum di buku tersebut akan membuatnya menyerah. Terima kasih atas saran Anda, Zhao Feng tidak curiga sama sekali. Zhao Feng membalikkan semua halaman buku petunjuk pembuatan pil obat untuk pemula dan manual pembuatan inti api pil obat dan langsung menghafalnya. Buku petunjuk pembuatan pil obat untuk pemula cukup mudah untuk dipahami karena isinya langsung terekam dalam ingatannya sehingga lebih mudah untuk segera dipahami. Selain itu pemahaman dan daya analisa Zhao Feng melebihi pemuda lainnya seusianya. Buku manual pembuatan inti api pil obat yang sedikit sulit. Buku ini dapat dikatakan setara dengan jurus bela diri manusia biasa tingkat rendah, namun masalah sebenarnya adalah Zhao Feng sama sekali tidak memiliki dasar pengetahuan sama sekali tentang pil obat. Sepertinya tabib Yao benar, Zhao Feng pun pergi untuk mendapatkan buku ilustrasi 10.000 tanaman. Buku ilustrasi 10.000 tanaman adalah buku yang sangat mahal dan murid terluar biasa tidak diizinkan untuk membacanya. Namun berkat bantuan tabib Yun Yao, maka ia bisa mendapatkannya. Saat menerima buku tersebut, Zhao Feng terpaku menatap buku tersebut. Buku itu seukuran gerobak dan berisi bagian-bagian dari tanaman dan informasi lainnya mengenai berbagai jenis tanaman. Melihat wajah Zhao Feng yang diam terpaku, Yun Mengxiang hanya bisa tertawa dalam hatinya. Tanpa berkata sepatah kata pun Zhao Feng mulai membalikkan setiap halaman buku ilustrasi 10.000 tanaman. Tindakannya itu mengagetkan Yun Yao dan Yun Mengxiang. Zhao Feng, tidak perlu terburu-buru. Bahkan seorang pesilat jenius saja butuh waktu beberapa tahun untuk dapat memahaminya, ujar Yun Yao sambil tertawa. Zhao Feng tidak menjawab dan bahkan kecepatannya membolak-balikkan halamannya semakin cepat seolah ia ingin menelan seluruh isi buku itu. Melihat ekspresi Zhao Feng yang terburu-buru itu, Yun Yao dan Yun Mengxiang hanya dapat berpandangan sambil tersenyum. Setengah jam kemudian, Zhao Feng menarik napas panjang saat ia mengembalikan buku ilustrasi 10.000 tanaman dengan wajah yang gembira. Setelah membaca buku itu, pengetahuannya langsung meningkat pesat. Buku itu mengandung semua hal yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah bahan-bahan dengan efek surgawi yang melegenda. Contohnya, Zhao Feng melihat ada tanaman bernama akar spiritual surga mistik, yang dapat langsung meningkatkan potensi bakat seseorang dari tubuh jiwa spiritual biasa menjadi tubuh jiwa langit dan bumi. Ada juga beberapa tanaman aneh seperti rumput tidur 1000 tahun yang dapat membuat seseorang tertidur pula selama 1000 tahun dengan tetap menjaga tubuhnya agar tidak membusuk, atau daun darah dewa kuno yang dapat membuat seorang pesilat mendapatkan kekuatan dewa dan berubah menjadi sosok dewa berkepala 3 dan bertangan 6. Dari isi buku tersebut membuat Zhao Feng sadar bahwa ada dunia yang luar biasa di luar sana dan dari hal yang ia rasakan saat ini, klan bulan patah hanyalah sebuah titik kecil dari dunia luar yang sesungguhnya. Terima kasih sudah membuatku sadar betapa berwarnanya dunia ini yang sesungguhnya. Wajah Zhao Feng bersemu kemerahan saat ia mengembalikan buku tersebut. Ekspresi Yun Yao terlihat aneh. Ia tidak mengira Zhao Feng akan mengembalikan buku ilustrasi 10.000 tanaman secepat itu. Apa kau tidak mau membacanya lagi? Yun Yao berpikir Zhao Feng akan menyadari betapa sulitnya buku tersebut lalu akan berhenti dan menyerah. Namun ekspresi Zhao Feng sama sekali berbeda dari dugaannya. Aku tidak masalah meski hanya melihatnya sekali. Zhao Feng tersenyum namun ia tidak menjelaskan apapun. Biasanya seorang tabib biasa butuh waktu 10 tahun untuk menghafal isi buku ilustrasi 10.000 tanaman. Selama 2 hari berikutnya Zhao Feng dengan cepat melihat kembali semua isi buku ilustrasi 10.000 tanaman yang terekam dalam ingatannya dan pelan-pelan memahami cara untuk menggunakannya. Berkat buku ilustrasi 10.000 tanaman itu, ia merasa buku panduan pembuatan pil obat untuk pemula jadi sangat mudah untuk dipahami.
Sedangkan untuk buku manual pembuatan inti api pil obat perlu waktu untuk dipahami karena buku ini butuh praktek langsung dalam pembuatan pil obat. 2 hari berikutnya Zhao Feng mendapatkan beberapa buku lagi dari tabib Yun Yao untuk menambah pengetahuannya dan ketika ia memiliki pertanyaan, ia akan langsung bertanya kepada Yun Yao. Awalnya Yun Yao tidak menyukainya. Namun selanjutnya, ia terkejut dengan kemampuan Zhao Feng. Pertanyaan pemuda itu tidak terlihat seperti orang yang baru mau belajar membuat pil obat. Zhao Feng benar-benar seperti spons di lautan yang menyerap banyak air dengan sangat cepat. Waktu berlalu begitu cepat sampai Zhao Feng akhirnya menyadari sesuatu. Sial, hari ini aku menantang Ji Fengyun. Wajah Zhao Feng langsung berubah saat ia segera memberitahukan Yun Yao dan Patua Guan soal tantangan tersebut. Menantang seorang pengganti murid utama. Yun Yao terkejut saat ia melirik Yun Mengxiang untuk mengkonfirmasi berita tersebut. Keponakannya itu menganggukkan kepala karena ia tahu berita tersebut. Ini konyol, bakatmu di pelatihan itu biasa-biasa saja. Kau seharusnya lebih fokus kepada pembuatan pil obat saja, ujar Pak Tua Guan. Tidak ada yang berpikiran bahwa Zhao Feng akan bisa menang karena potensi bakatnya hanya biasa saja dan ia juga murid baru di klan ini. Dari sudut pandang Pak Tua Guan, Zhao Feng akan menjadi muridnya di masa depan dan ia tidak ingin pemuda itu dipermalukan. Pertama, aku percaya diri untuk pertarungan ini. Kedua, aku telah mempelajari apa yang sudah kau ajarkan. Zhao Feng tidak ingin mundur sama sekali. Kau percaya diri. Pak Tua Guan sangat marah sehingga janggutnya terasa seolah-olah rontok. Namun matanya kemudian mengerlingkan sesuatu saat ia tersenyum. Apa kau baru saja mengatakan, kau telah mempelajari semua yang aku ajarkan? Itu benar, ujar Zhao Feng dengan yakin. Tidak mungkin. Pak Tua Guan mendengus dengan kesal karena tidak percaya. Aku akan bertanya beberapa pertanyaan dan jika kau bisa menjawab semuanya maka tidak ada lagi yang bisa menghentikanmu untuk bertarung hari ini. Pembuat pil obat jenius. Bagian kedua. Setuju, Zhao Feng dan Patua Guan pun akhirnya saling menyetujui. Di samping mereka, Putri Yun Mengxiang dan Yun Yao merasa khawatir terhadap Zhao Feng. Wakil Ketua Guan adalah salah satu tabib pembuat obat terbaik di klan ini dan ia memiliki kekuasaan yang hampir sama dengan seorang tetua. Seorang murid utama dan pengawas pun sangat menaruh hormat kepadanya. Aku tidak akan menarik kata-kataku. Yun Yao dan Putri Yun Mengxiang jadi saksinya. Pak Tua Guan tersenyum. Menurutnya, Zhao Feng sedikit terlalu angkuh dan saat ini ia tidak dapat menghentikan pemuda itu untuk bertarung di pertarungan yang pasti akan jadi kekalahannya. Ia ingin pemuda itu tahu bahwa ada hal lain yang sebaiknya dipelajari olehnya. Pertanyaan Pak Tua Guan kebanyakan berasal dari buku panduan pembuatan pil obat untuk pemula, bukan buku manual pembuatan inti api pil obat. Hal itu disebabkan karena ia berpikir buku manual pembuatan inti api pil obat terlalu sulit untuk seorang pemula dan Pak Tua Guan itu tidak ingin dengan sengaja mengerjainya. Sebenarnya saat Pak Tua Guan memberikan Zhao Feng 2 buku itu, ia hanya berharap pemuda itu terbiasa dengan istilah pada buku itu dan tidak perlu terlalu dalam memahaminya. Kenyataan bahwa Zhao Feng berkata bahwa ia telah memahami kedua buku itu membuat Pak Tua Guan sedikit ragu-ragu karena pemuda itu hanya mempelajarinya selama beberapa hari. Ia telah melihat banyak pemuda jenius namun hingga saat ini para pemuda itu hanya mampu memahami sebagian kecil isi buku itu dalam waktu beberapa hari saja. Pertanyaan pertama, apa itu pembuatan pil obat? Pak Tua Guan mulai bertanya dengan pertanyaan paling mudah. Pembuatan pil obat adalah mengumpulkan intisari dari suatu bahan dan mengekstraksinya. Hal terpenting dalam pembuatan pil obat adalah prosesnya. Seseorang harus mendapatkan pembakaran inti api yang tepat. Zhao Feng tidak hanya menjawab pertanyaan Pak Tua Guan, ia juga menambahkan beberapa informasi. Pertanyaan pertama sangat mudah dan tidak yang terkejut mendengar Zhao Feng dapat menjawabnya. Namun pertanyaan kedua semakin sulit. Coba ceritakan bagaimana cara memilih bahan untuk pembuatan pil obat, ujar Pak Tua Guan dengan santai. Di dunia ini, setiap tanaman memiliki bagian-bagiannya tersendiri jadi semua intisarinya berbeda-beda. Itu sebabnya saat seseorang mencoba menggabungkan beberapa bahan tersebut, itu akan jadi proses yang sangat rumit. Zhao Feng menjawab dengan lancar dan sejumlah pengetahuan mendadak muncul di pikirannya. Apa yang harus diperhatikan dengan seksama saat mengontrol pembakaran inti apinya? Pertanyaan ini sangat sulit untuk para pemula. Hehe, sebelum seseorang mencapai alam roh sejati, seorang pembuat pil obat tidak memiliki kemampuan untuk membuat inti apinya sendiri. Itu sebabnya mereka membutuhkan barang-barang lain untuk membantu memicu pembakaran inti api tersebut. Contohnya api dari batu bara yang terbakar bisa digunakan untuk membuat pil obat. Namun jenis pilnya tidak akan terlalu bagus.
Barang untuk menghasilkan inti api ini bisa menentukan seberapa tinggi tingkatan pil obat tersebut saat dibuat. Jawaban Zhao Feng masih terdengar santai dan ia dapat mengatakan hingga 1000 kata dalam sekali tarikan nafasnya. Pak Tua Guan terlihat sangat gembira dan senang. Yun Yao juga terkejut. Ia jelas tahu bahwa Zhao Feng hanyalah seorang pemula, namun pertanyaan dan jawabannya saat mendalam. Sepertinya semua pertanyaan yang berhubungan dengan pengetahuan mendalam soal pembuatan pil obat bisa dijawab dengan baik oleh Zhao Feng. Setelah beberapa saat, pertanyaan Pak Tua Guan semakin menuju ke dalam buku manual pembakaran inti api pil obat daripada buku panduan pembuatan pil obat untuk pemula. Buku manual pembakaran inti api pil obat ini sangat sulit dan tanpa memiliki dasar pengetahuan dari tanaman herbal, jawaban seseorang dapat menjadi melenceng jauh. Namun tidak satupun pertanyaan bisa menipu Zhao Feng. Rasa terkejut muncul di wajah Yun Yao dan Putri Yun Mengxiang menjadi terbelalak heran. Beberapa pertanyaannya bahkan sulit dijawab oleh Yun Mengxiang, seseorang yang telah mempelajari proses pembuatan pil obat sejak ia kecil. Akhirnya, keringat dingin menetes di dahi Pak Tua Guan. Saat ini ia tidak tahu harus merasa senang atau tidak. Zhao Feng telah membuktikan bahwa ia benar-benar memahami kedua buku tersebut. Memiliki kemampuan analisa seperti itu menunjukkan ia seorang monster. Pertanyaan terakhir, Pak Tua Guan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, "Karena kau telah mempelajari kedua buku itu, coba katakan padaku apa komposisi asli untuk membuat pil spiritual salju." Pil obat ini ada di kedua buku tersebut. Komposisi asli. Yun Yao menarik napas dalam-dalam. Pertanyaan ini hampir menyentuh dasar dari pembuatan pil obat. Banyak pembuat pil obat yang terkenal memiliki komposisi tersendiri untuk membuat pil obat ini yang terdiri dari bagaimana caranya menggabungkan bahan-bahannya. Meskipun pil spiritual salju adalah pil spiritual yang mudah dan tidak sulit sama sekali, tetap saja itu sulit bagi seorang pemula. Seorang pemula bahkan tidak akan tahu bagaimana aturan mencampur bahan-bahannya, jadi bagaimana mereka bisa tahu komposisi mana yang benar. Saat mendengar pertanyaan tersebut, semua orang pun terdiam. Pak Tua Guan mendesah dalam hati, apakah pertanyaannya terlalu sulit? Mereka yang dapat menjawab pertanyaan itu biasanya adalah para tabib. Bunga lotus salju berusia 1000 tahun yang mengandung intisari salju dan es merupakan salah satu bahan utama dari pil spiritual salju. Darah dan otak dari monyet spiritual berkulit tajam yang memiliki energi yang adalah bahan utama kedua. 3 tunas rumput zamrud adalah bahan yang menyejukkan, yang memiliki kemampuan untuk menenangkan efek dari kedua bahan tersebut. Zhao Feng menyebutkan semua bahan sebanyak 34 bahan dan bagian-bagian yang digunakan dan bagaimana cara mencampurnya. Setelah ia selesai menjawab, Pak Tua Guan dan Yun Yao hanya bisa ternganga bengong mendengarnya. Jantung Putri Yun Mengxiang bergetar hebat. Ia tidak ingin percaya bahwa pemuda di hadapannya itu memiliki pemahaman yang telah jauh melebihinya. Setelah beberapa saat, Pak Tua Guan hanya bisa mendesah dan menatap Zhao Feng lekat-lekat. Bagus sekali, pertanyaan ini telah melebihi dari persetujuan kita sebelumnya. Ia jelas tahu bahwa pertanyaan ini telah melebihi apa yang telah mereka rencanakan, namun tujuannya adalah untuk meredam keangkuhan Zhao Feng. Tapi sebaliknya, jawaban-jawaban Zhao Feng justru menunjukkan seberapa menakutkannya Zhao Feng ini. Kau tidak tahu apapun beberapa hari yang lalu. Jadi, bagaimana mungkin kau bisa tahu cara membuat pil spiritual salju? Yun Yao bertanya dengan penasaran. Ia curiga Zhao Feng pernah mempelajari proses pembuatan pil obat sebelumnya. Haha. Aku harus berterima kasih padamu. Jika kau tidak memberikanku buku ilustrasi 10.000 tanaman itu, aku mungkin tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini. Zhao Feng tertawa kecil. Buku ilustrasi 10.000 tanaman. Pak Tua Guan tertegun lalu melihat ke arah Yun Yao seolah bertanya, apa yang sedang terjadi? Yun Yao mendadak tegang lalu menceritakan alasan ia merekomendasikan buku tersebut kepada Zhao Feng. Dengan pengalaman wakil ketua Guan, bagaimana mungkin ia tidak bisa menyadari maksud Yun Yao yang sebenarnya? Jadi kenapa jika kau sudah membaca buku ilustrasi 10.000 tanaman? Ada 10.000 komposisi pil obat di dalamnya dan mungkin kau kebetulan saja bisa menghafal komposisi dari pil spiritual salju. Putri Yun Mengxiang terkekeh-kekeh dengan dingin. Ia juga curiga Zhao Feng sebenarnya pernah mempelajari pembuatan pil obat sebelumnya. Aku tidak hanya mengingat komposisi pil spiritual salju. Aku juga menghafal semua isi bukunya, balas Zhao Feng dengan maksud mengejek. Menghafal seluruh isi buku, Yun Yao dan Putri Yun Mengxiang sangat terkejut. Apa yang baru saja kau katakan, kau menghafal semua isi buku ilustrasi 10.000 tanaman. Pak Tua Guan berdiri dengan semangat. Dengan pengalamannya selama 100 tahun, ia tentu tahu seorang pemuda jenius yang dapat mengingat apapun yang mereka lihat.
Contohnya adalah Beimoy. Namun berdasarkan kemampuan mengingat itu, bahkan Beimoy pun tidak sebagus Zhao Feng. Zhao Feng sebenarnya tidak sepenuhnya menghafal semuanya. Kemampuannya adalah merekam semua yang ia lihat ke dalam pikirannya. Bahkan gambar yang sulit pun atau jurus bela diri dapat ia rekam ke dalam ingatannya. Itu benar, aku hanya mengingat apapun yang aku lihat, Zhao Feng berkata dengan santai. Ucapannya itu membuat yang lainnya terkejut. Seorang pemuda jenius yang dapat mengingat apapun hanya dengan sekali membaca berarti bisa menghemat beberapa tahun untuk belajar. Lagi pula Zhao Feng telah mengingat seluruh isi buku ilustrasi 10.000 tanaman, di mana orang lain butuh lebih dari 10 tahun untuk menghafalnya. Untuk membuktikan ucapannya, ketiganya langsung mengajukan pertanyaan dari buku tersebut. Ketiganya menanyakan beberapa info yang aneh dan tanaman yang langka, namun semua pertanyaannya dapat dijawab dengan sempurna oleh Zhao Feng. Hal ini benar-benar membuat depresi. Ketiganya tidak bisa berkata apa-apa lagi, khususnya Putri Yun Mengxiang dan Yun Yao. Namun di dalam hati Pak Tua Guan, ada lebih banyak kegembiraan yang muncul. Hari itu di ujian ketiga, ia telah melihat pemahaman Zhao Feng yang sangat luar biasa dan akurat, yang diperlukan dalam proses pembuatan pil obat. Namun ia tidak menyangka bahwa bakat Zhao Feng yang sesungguhnya begitu mengerikan. Wakil Ketua Guan, sekarang kau tidak akan menghentikanku, bukan? Zhao Feng tertawa. Pak Tua Guan mengernyitkan alisnya. Pergi dan pukullah beberapa tembok baja jadi kau bisa tahu seberapa tingginya surga yang sebenarnya. Pak Tua Guan tidak bisa menahan pemuda ini jadi ia berharap Zhao Feng akan dihajar habis-habisan sehingga ia akan kembali ke jalan yang benar. Hehehe, aku juga akan pergi dan menyaksikannya, Yun Mengxiang juga terlihat bersemangat. Pergilah, Yun Yao melambaikan tangannya. Zhao Feng dan Putri Yun Mengxiang pun pergi meninggalkan divisi rumput kayu dan menuju ke gedung klan terluar. Ini adalah gedung klan terluar yang sama di mana pertarungan pertama yang sesungguhnya telah dimulai. Dimulainya tantangan, Putri Yun Mengxiang dan Zhao Feng berjalan bersama. Selama perjalanan mereka, Yun Mengxiang selalu tertawa dan sikapnya telah berubah drastis. Zhao Feng menatapnya dengan pandangan keheranan. Sejak mereka menjadi anggota klan, putri ini telah membuat yang lainnya merasa rendah diri dengan pesona kecantikan dan identitasnya. Dia bahkan menatap Zhao Feng sama seperti yang lainnya. Namun saat ini semuanya terlihat berbeda. Kejadian di divisi rumput kayu telah membuat Yun Mengxiang sadar bahwa pemuda di sampingnya itu mungkin seorang pemuda jenius yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Dia seolah dapat melihat kebangkitan seorang pemuda super jenius yang mungkin akan menjadi bintang baru dalam dunia pembuatan pil obat. Menjadi seorang putri dari negara awan, pengamatannya telah melampaui murid terluar lainnya. Jadi ia tentu saja tahu bahwa seorang tabib pembuat pil obat yang hebat sangat dibutuhkan oleh klan. Jika sebuah klan memiliki banyak pembuat pil obat yang handal dan memiliki sumber daya yang cukup, akan banyak pil obat berkualitas tinggi yang dapat dibuat, yang dapat meningkatkan kekuatan klan tersebut. Jika Yun Mengxiang dapat membuat pemuda jenius dalam pembuatan pil obat di sampingnya ini bekerja untuk rajanya, maka masa depannya pasti akan luar biasa. Masalahnya adalah Zhao Feng terlihat biasa-biasa saja, ia tidak memberikan perasaan apapun kepada sang putri, namun ia juga tidak ingin menyinggungnya juga. Bagaimanapun juga, negara awan adalah tempat ia dibesarkan. Yun Mengxiang mendesah dalam hati. Ia tahu kesan pertamanya kepada Zhao Feng tidaklah bagus. Namun ia tidak akan menyerah dengan mudah karena seorang pembuat pil obat yang handal sangat penting bagi raja. Beberapa saat kemudian, keduanya tiba di gedung klan terluar. Banyak orang tahu bahwa hari ini seorang murid baru bernama Zhao Feng menantang Ji Fengyun. Jadi semua orang meminta izin kerja dan datang untuk menonton. Melihat Zhao Feng dan Yun Mengxiang berjalan bersama, para murid di sekitarnya, khususnya para murid baru terkejut. Sejak kapan Zhao Feng berteman dengan sang putri? Beberapa murid terluar tidak percaya melihat mereka. Semua orang terbiasa melihat sikap dingin sang putri dan selain Xiao Sun dan Liu Yue, putri ini tidak pernah berbicara pada siapapun. Zhao Feng tiba di arena pertandingannya. Arena ini berada di dekat tempat tinggal para pengganti murid utama dan mereka semuanya memiliki halaman masing-masing. Mereka juga menerima pelayanan dan sumber daya pelatihan yang lebih bagus. Jika seseorang menjadi pengganti murid utama, mereka tidak perlu bekerja seperti murid terluar lainnya. Arena pertandingan ini terbuat dari batu hitam pekat dan ketebalannya lebih kuat beberapa kali lipat dibandingkan besi baja. Seorang master bela diri saja akan kesulitan untuk menghancurkan batu hitam ini. Setiap kali ada pengganti murid utama yang ditantang, arena pertandingan ini akan ramai didatangi. Zhao Feng melihat beberapa sosok yang dikenalnya seperti Xiao Sun, Liu Yue,
Chen Feng, dan dua sosok lagi yang datang dengan terburu-buru, Nan Gongfan dan Yang Qingshan. Murid yang ditantang Zhao Feng, Ji Fengyun pun akhirnya tiba. Pertandingan seperti ini selalu diawasi oleh pengawas atau wakil pengawas dan orang yang mengawasi pertandingan kali ini adalah pengawas Qiu. Semua murid baru kenal dengan pengawas Qiu yang telah memimpin jalannya ujian masuk beberapa waktu lalu. Namun hari ini sepertinya tidak hanya Zhao Feng yang menantang pengganti murid utama. Pertandingan pertama, Wang yang melawan pengganti murid utama, Xia Yunding. Suara tegas pengawal Qiu bergema sejauh beberapa kilometer dan para penonton pun langsung terdiam. Ceng, ceng, dua sosok mendarat di atas arena sambil memancarkan aura yang sangat kuat dan saling berpandangan. Xiao Yundong berada di peringkat ke-20 dan yang satunya lagi, sang penantang adalah Wang Yang. Keduanya telah mencapai tahapan setengah langkah lagi menuju alam bumi tinggi dan aura mereka berdua bahkan lebih kuat daripada prajurit pertama. Pertandingan antar pesilat yang setengah langkah menuju alam bumi tinggi, jantung Zhao Feng berdebar-debar. Nan Gongfan dan Yang Qingshan pun fokus dengan pertandingan itu. Sua, kedua sosok itu melayang di udara, menciptakan beberapa ledakan kekuatan dimanapun mereka berada. Energinya dapat menghancurkan pesilat di level ke-8 dari alam gabungan. Jurus bela diri yang digunakan oleh keduanya pun adalah jurus manusia biasa tingkat rendah yang kekuatannya setara dengan jurus bela diri murni. Siulan pedang menembus langit. Pengganti murid utama, Xia Yundong menusukkan pedangannya dan gelombang angin berubah menjadi pedang yang tertuju ke arah lawannya. Saat ini, suara tebasan pedangnya terdengar di telinga semua orang yang menontonnya dan para murid yang masih berada di level ke-8 dan 9 dari alam gabungan langsung merasakan sakit di telinganya. Kekuatan seperti itu bisa digunakan di alam gabungan. Perbedaan antara pesilat yang setengah langkah lagi menuju ke alam bumi tinggi dengan pesilat level ke-9 biasa terlalu besar. Jantung para murid terluar bergetar saat mereka melihat pengganti murid utama itu dengan sangat hormat. Di barisan murid terluar, peringkat 20 besar adalah pesilat elit. Mereka yang menantang pengganti murid utama ini harus setidaknya berada di tahapan setengah langkah menuju ke alam bumi tinggi untuk dapat memiliki kesempatan menang. Jelas murid-murid yang menang biasanya berada di puncak level ke-9. Namun selama 2 tahun terakhir, ke-20 murid terluar yang terbaik ini semuanya berada di tahapan setengah langkah menuju ke alam bumi tinggi. Pengganti murid utama, Xia Yundong terlihat lebih unggul selama pertandingan dan setiap gerakannya memiliki kekuatan yang selalu dapat memukul mundur lawannya. Setelah lebih dari 40 jurus, Wang Yang akhirnya kalah. Tidak banyak orang yang fokus melihat pertandingan ini karena hasilnya mudah ditebak. Namun setelah menyaksikan pertandingan tersebut, para murid terluar akhirnya paham betapa menakutkannya kekuatan para pengganti murid utama itu. Wajah Xiao Sun terlihat pucat karena ia pernah berpikir ingin menantang seorang pengganti murid utama. Keringat dingin pun mengucur di dahinya. Jika ia berhadapan dengan Xia Yundong, ia pasti akan dikalahkan dalam 10 jurus. Ia bahkan tidak yakin dapat mengalahkan Wang Yang. Terlalu kuat. Beimoy sekuat itu saat ia pergi, Nan Gongfan dan Yang Qingshan saling berpandangan dan mereka langsung khawatir pada Zhao Feng. Si Xia Yundong itu hanya berada di peringkat ke-20. Sulit dibayangkan seperti apa kuatnya Ji Fengyun yang berada di peringkat 13. Memikirkan hal tersebut, harapan Nan Gongfan dan Yang Qingshan untuk Zhao Feng pun langsung lenyap. Pertandingan pertama telah berakhir, dan kini waktunya pertandingan kedua. Tidak banyak orang yang tertarik dengan pertandingan pertama karena kekuatan keduanya hampir sama dan keduanya juga merupakan murid lama jadi semua orang tahu kemampuan mereka. Namun penantang untuk pertandingan kedua hanyalah seorang pesilat di level ke-8 alam gabungan. Tantangan seperti ini tidak pernah ada selama 10 tahun terakhir. Dapat dikatakan semua orang datang ke arena pertandingan bukan untuk menonton pertandingan bela diri, namun untuk melihat seorang pemuda yang akan jadi bahan tertawaan. Pertandingan kedua, Zhao Feng menantang pengganti murid utama, Ji Fengyun, pengawas Qiu mengumumkan. Baru saja ia selesai berkata-kata, para penonton langsung tertawa dan bersiul-siul. Diam, pengawas Qiu memberikan deheman yang dingin dan melepaskan aura yang menekan ke arah murid terluar seperti sebuah longsoran. Aura alam bumi tinggi itu seperti gunung yang membuat para murid terluar di luar arena merasa mereka seolah-olah seperti semut. Penonton pun langsung terdiam. Beberapa murid terluar yang baru akhirnya paham betapa kuatnya para pesilat di alam bumi tinggi. Di bawah tatapan semua orang, dua sosok pemuda pun muncul di arena pertandingan. Ji Fengyun di peringkat ke-13 dan ia lebih terkenal dibandingkan Xiao Yundong. Perbedaan setiap peringkat dari pengganti murid utama itu tidak terlalu besar. Namun ada 7 peringkat antara peringkat 13 dan peringkat ke-20.
Perbedaan itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Melihat kekuatan Xia Yundong, bahkan Nan Gongfan dan Yang Qingshan pun kehilangan harapannya terhadap Zhao Feng. Kau berandalan bernama Zhao, aku kagumi keberanianmu untuk menantangku. Ji Fengyun berdiri di arena pertandingan dengan sikap yang riang, namun tidak ada yang akan menyangka kalau ia sangat angkuh. Seorang pesilat di tahapan setengah langkah menuju ke alam bumi tinggi akan dengan mudah mengalahkan pesilat di level ke-8 dari alam gabungan dengan satu tangan. Level pelatihan Zhao Feng bahkan belum mencapai puncak level ke-8. Saudara Zhao, tangan Yang Qingshan terkepal kuat-kuat karena merasa bersalah dan tak berdaya. Karena dialah Zhao Feng menantang Ji Fengyun. Dan saat ini, melihat Zhao Feng dihina seperti itu, ia merasa sedih. Nan Gongfan pun juga tertunduk lesu. Meskipun ia tidak memiliki hubungan yang terlalu akrab dengan Zhao Feng, permusuhan mereka telah sangat merisaukannya. Di barisan penonton Xiao Sun dan kawan-kawan melihat dengan tatapan simpati sekaligus mengejek. Bahkan Liu Yue yang tidak menyukai Zhao Feng pun juga terlihat bersimpati dan segan. Mungkin ini satu-satunya cara agar dia bisa kembali ke jalan yang benar dan fokus pada pembuatan pil obat, Yung Mengxiang berpikir diam-diam. Di atas arena pertandingan, ini akan sedikit sulit. Zhao Feng berhadapan dengan lawan yang paling kuat yang pernah ia hadapi. Saat ini, ia merasakan tenaga dalam dan aliran darahnya justru membaik dengan tekanan seperti itu. Bocah, bagaimana jika aku hanya menggunakan satu tangan untuk bertanding dan jika kau bisa menang? Maka, Ji Fengyun berdiri dengan percaya diri dan tersenyum licik. Aliran kuda-kuda angin, langkah kabut bayangan. Dalam sekejap mata sosok Zhao Feng menghilang dari pandangan Ji Fengyun. Ucapan Ji Fengyun langsung terputus saat ia merasakan suara yang memekik datang dari belakangnya. Para penonton pun langsung heboh saling berdiskusi. Kebanyakan penonton tidak dapat melihat sosok Zhao Feng. Jurus langkah kabut bayangan milik Zhao Feng telah mencapai puncak levelnya dan setelah digabungkan dengan jurus aliran kuda-kuda angin, jurus itu mencapai sebuah level tinggi yang baru. Mendominasi, bagian pertama. Jantung semua penonton berdebar kencang. Tidak ada yang berpikir bahwa seorang pemuda yang berada di level ke-8 dari alam gabungan memiliki kecepatan dan gerakan yang begitu cepat. Langkah kabut bayangan adalah jurus bela diri tingkat manusia biasa namun Zhao Feng telah mempelajarinya hingga level tertinggi. Sangat jarang pesilat melakukan hal tersebut bahkan di dalam klan bulan patah sekalipun. Lagi pula, jurus itu digabungkan dengan jurus aliran kuda-kuda angin yang membuat jurus tersebut memiliki tingkatan baru yang lebih hebat. Bahkan Ji Fengyun pun mendadak takut kepada Zhao Feng. Jari bintang, ujung jari Zhao Feng mengeluarkan sinar biru yang menyelimuti Ji Fengyun. Pusaran angin kehancuran, Ji Fengyun meneriakkan jurusnya saat seberkas sinar biru berputar di sekitar tubuhnya seperti kincir angin lalu melebar keluar dan membentuk pusaran angin di sekitar tubuhnya. Boom, suara ledakan yang dalam terdengar saat gelombang debu muncul di udara. Penonton yang menyaksikannya menahan nafas saat pandangan mereka fokus pada arena pertandingan. Di dalam awan debu itu ada sesosok yang masih berdiri tegak seperti gunung seolah ia tidak tergeser sedikitpun. Ya, sosok pemuda lainnya di arena pertandingan terlempar mundur hingga 10 meter lalu bersalto di udara dan mendarat di tanah. Kekuatan tenaga dalam yang sangat menakutkan. Rasa terkejut muncul di mata Zhao Feng saat ia menapakkan kakinya di tanah. Meskipun tadi ia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, penampilan Ji Fengyun ternyata melebihi dugaannya. Tenaga dalam dari seorang pesilat yang hampir mencapai alam bumi tinggi jauh lebih kuat daripada pesilat di level ke-9. Kualitas kekuatan tenaga dalamnya pun lebih baik. Zhao Feng hanya berada di level ke-8 alam gabungan. Jika bukan karena teknik dinding peraknya yang telah mencapai puncak level ke-8, jurus tadi pasti akan melukainya. Di atas arena pertandingan, Ji Fengyun berdiri di tempat yang sama dan terkekeh dengan dingin. Kau berandalan bernama Zhao, kau sedikit lebih kuat dari yang kuperkirakan. Namun jika ini adalah semua kekuatanmu, maka kau tidak berhak merebut posisiku. Zhao Feng menarik napas dengan cepat saat matanya menyipit. Para murid terluar menarik napas lega, namun rasa terkejut tetap terlihat di wajah mereka. Pertarungan tadi terjadi begitu cepat. Kecepatan Zhao Feng melebihi perkiraan semua orang dan jurusnya itu telah nyaris mencapai alam bumi tinggi. Saat kerumunan penonton menarik napas lagi, situasinya kembali berubah. Pusaran angin ribut, awan pusaran angin, tenaga dalam yang kuat dan sangat merusak muncul dan membentuk pusaran angin yang menyerang ke arah Zhao Feng seperti naga. Saat ini, hampir tidak ada yang dapat melihat di mana posisi Ji Fengyun. Ia telah menggabungkan jurus manusia biasa pusaran angin ribut ke dalam jurus perubahan pusaran angin.
Dua jurus manusia biasa tingkat rendah itu saling melengkapi sehingga kekuatan dan kecepatannya telah mencapai tahap akhir dari alam gabungan. Penggabungan yang sempurna dari jurus serangan dan kecepatan. Sepertinya Ji Fengyun memang layak untuk menyombongkan dirinya. Seru para murid terluar yang menonton pertandingan mereka. Dalam kungkungan jurus yang menghancurkan seperti itu, Zhao Feng merasa ia seperti daun yang tertiup angin kencang. Pertahanan dinding perak, sesosok pemuda bersinar perak seperti sebuah dinding yang tegak berdiri. Serangan pertama tidak berhasil menjatuhkan Zhao Feng karena pertahanan dan kekuatannya jauh lebih kuat dari perkiraan. Teknik dinding perak adalah salah satu jurus bela diri manusia biasa tingkat rendah yang terbaik dan teknik pemulihan pernapasannya membuat kekuatan tenaga dalam Zhao Feng terasa lebih tebal daripada pesilat biasa di level yang sama. Tenaga dalam itu memiliki kemampuan melucuti tenaga dalam pesilat lainnya. Tentu saja perbedaan level pelatihan juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Jika Zhao Feng hanya mengandalkan pertahanannya, pada akhirnya ia akan dikalahkan oleh Ji Fengyun. Awan pusaran angin, jurus Ji Fengyun perlahan mulai memukul mundur Zhao Feng. Tameng angin perak, seberkas sinar perak memancar di tubuh Zhao Feng dan ia pun memancarkan aura pekat yang sangat kuat. Dentuman yang sangat keras terdengar saat tameng peraknya mulai rusak dan menjadi tidak stabil, namun jurus itu masih mampu menangkis serangan Ji Fengyun. Ji Fengyun yang menyerang terlebih dahulu namun ia masih belum dapat mengalahkan Zhao Feng seperti perkiraan orang-orang. Aliran kuda-kuda angin puyuh, jari bintang 1 titik. Zhao Feng mendadak membalas serangan lawannya, ia menggunakan dua jurus kuda-kuda anginnya sekaligus. Aliran kuda-kuda angin dapat meningkatkan kecepatan serangannya sehingga setara dengan kecepatan serangan Ji Fengyun dan kuda-kuda angin puyuhnya yang telah dipelajari hingga kekuatannya mencapai 70-80%, lebih banyak 20% dari serangan sebelumnya. Namun itu bukanlah bagian yang paling menakutkan dari serangan Zhao Feng. Yang paling menakutkan adalah jurus jari bintang 1 titik. Jurus tersebut telah mencapai level ke-7 yang merupakan level tertinggi. Jurus ini membuat jari Zhao Feng terlihat seperti meteor saat digabungkan dengan kuda-kuda angin puyuh. Boom! Jari Zhao Feng menusuk ke arah jurus pertahanan Ji Fengyun dan membuatnya kehilangan kendali, mundur. Ini pertama kalinya Zhao Feng dapat memukul mundur Ji Fengyun. Ji Fengyun terpukul mundur. Perubahan situasi itu mengejutkan para murid terluar. Saat melangkah mundur, Ji Fengyun pun menyalurkan seluruh tenaga dalamnya, mencoba membalas serangan Zhao Feng. Namun tindakannya itu hanya membuat serangannya menjadi lambat dan beberapa kelemahannya pun muncul. Mata Zhao Feng yang tajam melihat kelemahan itu, ia pun langsung menggunakan jurus jari bintangnya lagi. Saat ini kekuatan jurusnya itu telah melebihi kekuatannya yang sebelumnya. Jari bintang adalah jurus bela diri level puncak yang jika dilatih hingga level ke-7-nya, jurus ini akan dengan mudah mengalahkan pesilat di level ke-9. Meskipun sebenarnya itu hanya terjadi di dunia manusia biasa dan bukan di dalam klan, tetap saja kekuatan jurus tersebut sangat kuat. Zhao Feng juga menggabungkan jurus kuda-kuda angin puyuhnya dengan sempurna ke dalam jurus jari bintang yang membuat kerusakannya mencapai level yang lebih tinggi. Kuda-kuda angin puyuh, jari bintang. Zhao Feng terus menyerang ketika ia lebih unggul dan menargetkan pada kelemahan Ji Fengyun yang terlihat olehnya. Serangan dari gabungan dua jurusnya itu pun semakin tajam. Berandalan ini sebelumnya telah menyimpan kekuatannya. Ji Fengyun terlihat kaget sekaligus marah. Ia tidak hanya tidak dapat membalas serangan Zhao Feng, ia juga terus ditekan oleh murid baru itu. Sebelumnya ia telah dipukul mundur oleh Zhao Feng namun ia tidak ingin mundur begitu saja, jadi ia mencoba mengubah situasinya dengan menggunakan kekuatan level pelatihannya. Namun hasilnya justru membuat serangan Zhao Feng semakin tajam dan Zhao Feng bahkan melihat kelemahannya. Deng, 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 di arena pertandingan, sosok Ji Fengyun yang sudah terlihat acak-acakan terus terpukul mundur. Kejadian itu membuat para murid terluar menatap pertandingan itu dengan terkejut. Apa yang terjadi? Ji Fengyun terus terpukul mundur. Pandangan mereka berpaling ke arah Ji Fengyun yang saat itu terus-terusan mundur. Yang terkejut bukan hanya para murid terluar, bahkan pengawas Qiu pun terlihat terkejut. Para murid baru seperti Xiao Sun, Yun Mengxiang, Liu Yue dan yang lainnya juga langsung terpaku dan terdiam. Menjadi murid terluar peringkat ke-13 seharusnya Ji Fengyun tidak dapat dengan mudah dipukul mundur oleh seorang pesilat di level ke-8 dari alam gabungan seperti itu. Ledakan pusaran angin, sebuah kekuatan tenaga dalam yang sangat kuat muncul dari tubuh Ji Fengyun dan berputar-putar tak beraturan lalu menguat dan meledak. Boom! Sebuah ledakan kencang terdengar di udara dan gelombang ledakannya pun menyapu hingga ke radius 10 hingga 20 meter.
Sebuah lubang besar terbentuk di batu hitam pekat yang beberapa kali lipat lebih kuat dari besi baja biasa itu. Kedua sosok itu pun terlempar akibat ledakan itu. Teng, Zhao Feng bersalto di udara lalu mendarat di tanah. Di kejauhan, sosok Ji Fengyun juga berdiri di tanah saat dadanya sedikit terasa berat dan beberapa lubang dapat terlihat di bajunya. Kekuatan serangan berandalan itu sangat menakutkan. Sepertinya Ji Fengyun tidak unggul di pertandingan ini. Para penonton pun mulai saling berdiskusi dengan gaduh. Tunggu, seorang murid yang nyaris mencapai alam bumi tinggi tiba-tiba berkata, bahkan jika kecepatan dan serangan Zhao Feng sangat kuat, bagaimana mungkin ia tidak terluka? Kecuali, orang yang berbicara itu adalah pengganti murid utama yang telah ditantang sebelumnya, Xia Yundong. Mendengar perkataannya itu, banyak yang mulai menyadari sesuatu. Kecuali, teknik pertahanan tubuh Zhao Feng telah mencapai level di mana teknik itu bisa menangkis serangan pesilat di level ke-9. Wang Yang, murid yang sebelumnya menantang Xia Yundong pun menyimpulkan. Itu benar, ia selalu fokus pada teknik penguatan tubuh dan ia telah mencapai level yang sama dengan Hou Yuan. Hal itu memberikannya kemampuan untuk melawan seorang pesilat yang nyaris mencapai alam bumi tinggi dan tetap tidak terluka sedikitpun, ujar Xia Yundong dengan yakin. Dua orang pesilat yang hampir mencapai alam bumi tinggi berhasil menemukan rahasia Zhao Feng. Semakin tinggi level pelatihan teknik penguatan tubuh seseorang, semakin sulit juga untuk dilukai. Sangat jarang ada pesilat yang melatih teknik penguatan tubuh tingkat manusia biasa hingga mencapai level di mana teknik itu dapat menangkis dan menahan serangan pesilat di level ke-9. Dari peringkat 20 besar murid terluar, hanya 3 orang yang dapat melakukannya. Dan dari ketiga murid itu, Hou Yuan lah yang terkuat. Hanya dengan kekuatan otot tubuhnya, ia dapat mendominasi dan menahan serangan dari pesilat di puncak level ke-9. Ini akan segera berakhir. Tadi aku hanya menggunakan 70% kekuatanku. Berikutnya kau akan merasakan balas dendamku. Sinar dingin terpancar di mata Ji Fengyun saat ia memancarkan aura yang sangat kuat yang membuat udara di sekitarnya berderu kencang. Aura itu terasa begitu sama dengan pesilat di alam bumi tinggi. Wajah Zhao Feng menjadi terlihat lebih serius. Semua orang tahu Ji Fengyun kini benar-benar sangat serius dalam pertarungan ini. Tapak membelah air dan pusaran angin. Sinar biru yang sangat tebal muncul di telapak Ji Fengyun dan berputar dengan kecepatan tinggi. Ketika telapak itu didorong keluar, suara angin pun mulai terdengar menderu kencang. Jurus tapak itu seolah dapat membelah sungai dan membalikkan awan. Ya ampun, ia telah mempelajari jurus itu. Jurus, manual pusaran anginnya pasti sudah nyaris mencapai level ke-10 untuk bisa mengontrol jurus tersebut. Raut wajah Xia Yundong langsung berubah drastis. Mendominasi, bagian kedua, tapak membelah air dan pusaran angin. Saat ini Ji Fengyun menunjukkan seperti apa kekuatannya hingga dapat menduduki peringkat ke-13 dari murid terluar. Di bawah serangan jurus tapak tersebut, Zhao Feng seolah merasakan ia sedang berhadapan dengan badai. Jari bintang 1 titik. Kuda-kuda angin puyuh. Zhao Feng menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam kedua jurus tersebut. Di saat yang sama ia juga menyalurkan kekuatannya untuk teknik dinding peraknya. Seberkas sinar bertabrakan dengan keras dengan sebuah pusaran angin. Oh, jurus tapak dan jari itu bertemu di udara dan terjalin bersama namun ledakan kekuatannya tidak terjadi seperti dugaan orang-orang. Kejadian itu terlihat begitu tenang dan sunyi yang justru terasa menakutkan. Beberapa detik kemudian ledakan pun terdengar dan menciptakan sebuah alur di dalam arena pertandingan. Boom! Sosok Zhao Feng terlempar hingga 10 langkah dan wajahnya langsung terlihat pucat pasi, namun dengan cepat kembali seperti biasa. Benturan kekuatan jurus tadi nyaris membuatnya muntah darah. Ia tidak menyangka jurus bela diri manusia biasa tingkat rendah memiliki kekuatan sebesar itu jika digunakan oleh pesilat yang nyaris mencapai alam bumi tinggi. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Bahkan jika ia menang hari ini, tidak dapat disangkal bahwa ini adalah pertandingan yang sangat sulit. Hingga saat ini, Ji Fengyun dan dirinya telah menderita luka ringan. Jurus ledakan pusaran angin dan tapak membelah air serta pusaran angin adalah jurus yang sangat kuat. Tapak membelah air dan pusaran angin. Ji Fengyun kembali menyerang karena merasa lebih unggul. Jurusnya dapat digunakan terus-menerus. Kuda-kuda membelah angin, jari bintang. Gaya bertarung Zhao Feng tiba-tiba berubah dan serangannya menjadi lebih tajam dan terarah. Kuda-kuda membelah angin adalah jurus ketiga dari 4 jurus kuda-kuda angin dan kelebihannya terletak pada ketajaman serangannya. Saat terakhir kali menggunakannya, jurus jari bintangnya belum mencapai level ke-7 dan kuda-kuda membelah anginnya belum sempurna dipelajarinya. Namun saat itu ia sudah berhasil mengalahkan Chen Feng.
Sekarang kedua jurus itu telah sempurna dipelajari dan memberinya kemampuan untuk melawan pesilat yang nyaris mencapai alam bumi tinggi. Pok, 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 serangan Zhao Feng semakin tajam seperti pisau yang menusuk ke arah jurus tapak membelah air dan pusaran angin itu. Setelah penggabungan jurus kuda-kuda membelah angin dan jari bintang, Zhao Feng dapat menangkis serangan jurus Ji Feng Yun. Zhao Feng pun terkejut dan menyalurkan semua kekuatannya di jurus tersebut. Meskipun jurus tapak membelah air dan pusaran angin butuh waktu beberapa saat untuk diaktifkan, jurus itu bertahan lebih lama daripada jari bintang. Ditambah lagi level pelatihan Ji Feng Yun lebih tinggi dari Zhao Feng sehingga perbedaan kekuatan mereka pun semakin bertambah. Pok, 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 serangan Zhao Feng dapat menusuk ke arah jurus tapak itu namun tidak benar-benar dapat menangkisnya. Jurus itu memiliki kekuatan tenaga dalam Ji Feng Yun yang nyaris mencapai alam bumi tinggi. Dapat dikatakan jurus Zhao Feng seperti panah, kerusakan yang diakibatkannya sangat tinggi sedangkan jurus Ji Feng Yun seperti mesin gergaji, bergerak terus-menerus dan sangat kuat. Zhao Feng terus menggunakan jurus kuda-kuda membelah angin, aliran kuda-kuda angin dan jari bintang untuk melawan Ji Feng Yun agar ia tidak mudah dikalahkan oleh lawannya itu. Di lain pihak, keringat dingin mulai menetes di dahi Ji Feng Yun. Jurus tapaknya adalah jurus mautnya dan satu-satunya jurus yang dapat menangkis serangan jurus jari bintang lawannya itu. Bukan berarti dia tidak memiliki jurus serangan lainnya yang lebih hebat. Namun jurus lainnya itu tidak ada yang memiliki efek meledak seperti itu dan tidak dapat menangkis jurus jari bintang. Hanya jurus tapaknya yang dapat menangkis sekaligus menyerang lawannya nyaris tanpa celah. Melihat pertandingan keduanya, para murid terluar semuanya tampak kagum. Tidak peduli siapapun yang menang, pertandingan ini telah melebihi dugaan semua orang. Penampilan Zhao Feng begitu cemerlang sehingga mengejutkan murid lainnya. Wang Yang dan Xia Yundong saling berpandangan dan mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Jika salah satu dari mereka berhadapan dengan Zhao Feng, mereka pasti kalah telak. Gabungan jurus kuda-kuda membelah angin dan jari bintang bisa dikategorikan sebagai 10 besar serangan terkuat. Dari situasinya saat ini, sepertinya pertandingan akan berakhir seri. Hasil pertandingan akan ditentukan oleh seberapa lama mereka dapat bertahan selama pertandingan itu berlangsung. Energi yang digunakan untuk jurus-jurusnya sangat besar. Namun Ji Feng Yun seharusnya yang menang karena dia sudah berada di tahapan nyaris mencapai alam bumi tinggi, Wang yang memberikan analisanya. Diskusi pun terjadi di antara penonton, namun kebanyakan berpikir bahwa Ji Feng Yun pasti menang. Bagaimana mungkin tenaga dalam pemuda itu begitu kuat? Di arena pertandingan Ji Feng Yun pun tercengang. Tidak pernah ada pesilat di level ke-8 dari alam gabungan yang dapat terus-menerus menggunakan jurus-jurus itu. Teknik pernafasan kembali milik Zhao Feng telah membuat kekuatan tenaga dalamnya bertambah 2 kali lipat dari yang sebenarnya. Selain itu teknik dinding peraknya pun memberikannya kekuatan tambahan. Berdasarkan hasil analisa mata kirinya, ada 50% kesempatan untuk memenangkan pertandingan jika ia terus menyerangnya seperti ini. Jika Zhao Feng menantang seseorang yang memiliki peringkat lebih rendah seperti Xia Yundong, dia mungkin dapat menang dengan mudah. Namun perbedaan kekuatan antara peringkat 20 dan 13 terlalu besar. Dengan kemungkinan 50-50 seperti itu, Zhao Feng tidak ingin menyerah begitu saja. Saat bertanding, matanya melirik ke arah Yang Qingshan dan Nan Gongfan. Keduanya terpana menonton pertandingan itu, mereka tercekat. Selain terkejut dan tidak percaya, ada juga rasa bersalah di hati mereka. Menjadi saudara bagi mereka, selama ini terlalu meremehkan Zhao Feng. Melihat kekuatannya saat ini, Zhao Feng memang layak untuk menantang seorang pengganti murid utama. Monster seperti apa Zhao Feng ini? Bagaimana bisa dia memiliki kekuatan bertanding semengerikan itu? Putri Yun Mengxiang menarik nafas dalam-dalam. Ia akhirnya tahu kemampuan Zhao Feng dalam pertarungan hampir setara dengan kemampuannya dalam pembuatan pil obat. Di arena pertandingan, keduanya terlihat kelelahan. Ji Feng Yun berteriak dalam hati, bahkan jika ia menang, ia tetap merasa dipermalukan. Dan bagaimana jika mereka seri? Dia tidak berani menatap wajah murid lainnya lagi. Mata kiri Zhao Feng perlahan terbuka dan menganalisa dari sudut pandang yang lainnya. Kadang-kadang serangan yang sangat kuat tidak berarti bisa menang. Gaya pertarungan yang berbeda juga bisa berkontribusi untuk memenangkan pertandingan. Zhao Feng sepertinya mendapatkan beberapa petunjuk lainnya. Saat ini seberkas lapisan biru yang tipis muncul di mata kiri Zhao Feng. Ayo kita segera akhiri pertarungan ini. Sosok Zhao Feng mendadak melompat di udara dan mengubah jurusnya. Tapak angin misterius, kuda-kuda angin puyuh. Dari telapak tangan Zhao Feng, sebuah bola energi berwarna biru mulai terbentuk.
Gerakannya terlihat lambat, namun sebenarnya sangat cepat. Seolah-olah langit pun ikut membantunya membentuk bola energi itu. Ketika Zhao Feng mengarahkan telapak tangannya, angin di sekitarnya pun mulai bergerak tak beraturan seolah-olah jurusnya itu dapat menghancurkan apapun yang menghalanginya. Jurus itu, ekspresi pengawas Qiu terlihat sedikit berubah. Jurus tapak angin misterius milik Zhao Feng itu berasal dari gadis yang ia lihat di ngarai hutan awan langit dulu dan ia telah memahami jurus tersebut lalu menggabungkannya dengan jurus kuda-kuda angin puyuhnya. Kenapa Zhao Feng tidak menggabungkannya dengan jurus kuda-kuda membelah angin? Ia memutuskan untuk menggabungkannya dengan kuda-kuda angin puyuh karena merasa kedua jurus itu memiliki gaya yang sama. Lagi pula dengan menggabungkan kedua jurus itu membuat kekuatan serangannya bertahan lebih lama, yang dapat menangkis serangan jurus maut Ji Feng Yun dengan sempurna. Tapak membelah air dan pusaran angin. Tapak angin misterius dan kuda-kuda angin puyuh. Kedua jurus tapak yang hampir sama itu beradu dengan keras. Dalam sekejap mata, batu hitam di bawah kaki mereka hancur menjadi debu dan tertiup angin. Di dalam asap hitam itu, kedua jurus tapak itu pun terjalin dan berputar-putar. Awalnya jurus tapak angin misterius Zhao Feng sedikit bergetar, namun seiring berlalunya waktu, jurus itu semakin menguat. Jurus aneh seperti apa ini? Ekspresi Ji Feng Yun pun langsung berubah drastis. Ia merasa seolah jatuh ke dalam pusaran angin dan tidak dapat meloloskan diri. Jantung Ji Feng Yun terlonjak berdebar saat ia mendengar tameng kekuatan tenaga dalamnya mulai hancur berantakan. Dalam sekejap mata, tapak membelah air dan pusaran angin pun hancur berantakan dan rasa sakit pun langsung terasa di sekujur tubuhnya mulai dari lengannya. Ji Feng Yun berteriak saat tubuhnya terlempar. Pandangan para penonton teralihkan dan mereka melihat ada ratusan noda darah di tubuh Ji Feng Yun. Ada juga 10 memar di wajah Ji Feng Yun seolah wajahnya telah cacat. Jurus yang mengerikan, murid terluar lainnya bergidik ngeri. Meski jurus ini begitu mengerikan, namun jurus ini tidak membuat Ji Feng Yun terluka parah. Noda darah itu membuat penonton lainnya pun menjadi ketakutan. Jurus itu terlihat seperti teknik Dewa Angin Surgawi milik klan ini, pengawas Qiu bergumam sendiri. Di arena pertandingan, keduanya berhadapan. Meskipun Ji Feng Yun telah kalah telak kali ini, ia tidak terluka parah. Tapak angin misterius, kuda-kuda angin puyuh. Zhao Feng menarik nafas dalam-dalam saat cahaya biru muncul kembali di telapak tangannya. Ketajaman jurus itu yang terpancar dari tangannya membuat para penonton bergidik ngeri. Aku menyerah. Ji Feng Yun tersedak, memar di tubuhnya berdenyut-denyut seolah itu merupakan peringatan betapa kuatnya jurus Zhao Feng. Jika kekuatan Zhao Feng sedikit lebih kuat lagi, maka tubuhnya akan tercerai-berai. Menyerah. Semua penonton terkejut, namun mereka tidak heran atas keputusan Ji Feng Yun itu. Hanya dengan melihat ekspresi dan ratusan noda darah di tubuhnya itu sudah membuat para murid lainnya gemetar ketakutan. Pertandingan ini dimenangkan oleh Zhao Feng. Zhao Feng akan menjadi pengganti murid utama yang baru, menggantikan pesilat yang kalah. Suara serius pengawas Qiu pun terdengar. Saat ini para murid terluar akhirnya tersadar dari keterkejutan mereka. Zhao Feng berdiri di atas arena pertandingan dan menatap penonton di bawahnya dengan dingin. Chen Feng dan beberapa murid terluar lainnya pun sangat ketakutan melihat Zhao Feng sehingga kaki mereka seolah lemas tak berdaya. Alasan Zhao Feng menantang Ji Feng Yun adalah untuk menunjukkan dominasinya dan mendapatkan kekuasaan yang tinggi di antara murid terluar lainnya. Dari situasi saat ini seperti dapat dilihat hasilnya lebih bagus daripada dugaannya. Para murid terluar melihatnya dengan waspada dan rasa takut. Ji Feng Yun yang nyaris cacat dan berlumuran darah itu adalah bukti hidup. Pil pembersih tulang sumsum, di sebuah gedung sejauh beberapa ratus langkah. Sial, bagaimana mungkin seorang murid Panglima Guanjun bisa mendominasi seperti itu? Quan Chen menggebrak meja dengan tangannya yang mengakibatkan gedung itu bergetar dan nyaris runtuh. Di sampingnya duduk Hou Yuan, peringkat keempat. Keduanya telah melihat seluruh pertandingan. Awalnya mereka ingin melihat Zhao Feng dipermalukan, namun hasilnya sungguh di luar dugaan mereka. Seorang pemuda yang baru saja menjadi anggota klan telah mengalahkan Ji Feng Yun yang berada di peringkat ke-13 dan ia berhasil menjadi satu-satunya murid di bawah level ke-9 yang menduduki di peringkat 20 besar. Anak itu lebih kuat dari bayanganku, namun ia tidak akan bisa melawanku lebih dari 10 jurus. Hou Yuan menatap Zhao Feng dengan dingin. Quan Chen tidak merasa aneh dengan ucapannya itu. Mereka yang berada di peringkat 11 hingga 20 masih tergolong biasa, namun setelah menduduki peringkat 10 besar, mereka sudah bukan lagi pesilat biasa saja. Peringkat 10 besar murid terluar itu punya kemampuan menantang pesilat dari alam bumi tinggi.
Contohnya Hou Yuan yang pernah menantang seorang pesilat yang berada di level langit pertama dari alam bumi tinggi. Sepertinya murid yang menduduki peringkat pertama telah mengalahkan seorang pesilat dari alam bumi tinggi, meskipun ia hanya berada di tahapan nyaris mencapai alam bumi tinggi. Sua, sesosok pesilat tiba-tiba muncul di hadapan keduanya. Wakil pengawas Wang, Hou Yuan dan Quan Chen langsung berdiri dan membungkuk hormat. Mereka yang berada di posisi pengawas memiliki level pelatihan setidaknya di langit keempat atau keenam dari alam bumi tinggi. Tentu saja pengawas seperti Panglima Guanjun yang bertugas di dunia manusia biasa tidak seberapa kuat. Seorang pengawas harus menembus alam bumi tinggi untuk menjadi pengawas di dalam klan. Sepertinya si Zhao Feng ini sedikit di luar dugaan. Wakil pengawas Wang sedikit terkejut saat sebuah senyuman muncul di wajahnya. Ia belum pernah melihat seorang pesilat yang memiliki kekuatan bertarung seperti itu untuk waktu yang cukup lama. Wakil pengawas Wang, kau harus tahu bahwa dia adalah murid dari Panglima Guanjun, jadi kenapa kau tidak memberikannya tugas? Nada bicara Quan Chen seolah menyalahkannya. Si wakil pengawas Wang memiliki hubungan yang baik dengan Master Haiyun, namun posisi Master Haiyun semakin meningkat sehingga hubungan mereka menjadi jauh lebih baik. Zhao Feng hanya memiliki tubuh jiwa spiritual tingkat rendah. Jadi tidak peduli seberapa kuatnya dia dalam pertarungan, masa depannya akan terbatas. Apakah dia bisa mengancam kalian, para murid utama? Apakah dia bisa mengancam seorang tetua? Sangat tidak bijaksana berhadapan dengan dua orang wakil ketua sekaligus. Bahkan guru kalian, Master Haiyun pasti akan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, ujar wakil pengawas Wang dengan tegas. Dua wakil ketua, maksudmu? Nada bicara Quan Chen sedikit berubah. Dia jelas tahu bahwa perkataan wakil pengawas Wang itu benar. Kemampuan bertarung Zhao Feng memang sangat kuat, namun masa depannya terbatas. Ini sama seperti Panglima Guanjun saat masih muda dulu. Dulu, ia telah bertarung dengan Master Haiyun. Namun tidak peduli seberapa kuatnya Panglima Guanjun saat itu, ia tetap berada di posisi terbawah di dalam klan. Wakil pengawas Wang tidak menyembunyikan informasi apapun dan mengatakan kepada mereka bagaimana Zhao Feng telah diperebutkan oleh dua orang wakil ketua. Wakil Ketua Guan dan Wakil Ketua Zhang menginginkan Zhao Feng. Quan Chen ternganga dan langsung merasa tidak berdaya. Menjadi seorang murid utama, ia tentu saja tahu seberapa besar kekuasaan yang dimiliki oleh kedua wakil ketua itu. Kedua wakil ketua ini adalah ahli pengaturan dan ahli pembuat pil obat terbaik dan telah banyak berkontribusi untuk klan ini. Dari segi kekuatan dan kekuasaannya, keduanya berada tepat di bawah para tetua klan. Jika digabungkan, para tetua pun akan berpikir masak-masak sebelum melawan mereka. Poin paling utama adalah sebenarnya Master Haiyun tidak menyuruh mereka untuk menyulitkan murid Panglima Guanjun. Menjadi tetua di klan ini, Master Haiyun telah berada di tahapan alam roh sejati dan ia tidak akan dengan sengaja menyulitkan beberapa murid yang tidak memiliki potensi bakat yang luar biasa. Sedangkan untuk semua tindakan Quan Chen, ia hanya diam-diam menyetujuinya. Tanpa bantuan dari seorang tetua, Quan Chen tentu saja tidak akan berani melawan dua orang wakil ketua. Namun itu tidak berarti selesai begitu saja. Dia mungkin tidak akan secara langsung menyulitkan mereka, namun tetap saja mudah baginya untuk menyingkirkan beberapa semut dengan melakukan beberapa tipuan. Setelah pertandingan usai, Zhao Feng menghela napas panjang dan bermaksud menghampiri kedua saudaranya. Selamat saudara Zhao Feng. Kau membuatku iri dengan menjadi pengganti murid utama. Putri Yun Mengxiang adalah orang pertama yang menghampirinya dan memberikan ucapan. Di saat yang sama, dia tidak bisa tidak menatapnya dengan pandangan penuh selidik terhadap pemuda di hadapannya itu. Saudara Zhao Feng, kita semua akhirnya bisa bernapas lega. Pertarungan tadi sangat menarik. Saudara Zhao Feng telah menciptakan sebuah keajaiban. Beberapa murid baru datang dan memuji Zhao Feng. Klan Bulan Patah telah menerima total 22 murid baru dan jika mengabaikan si Sun Yuanhao yang telah diangkat menjadi murid utama oleh seorang tetua, ada 21 murid yang menjadi murid terluar dan Zhao Feng adalah murid terluar baru yang pertama menjadi pengganti murid utama. Tentu saja ada juga murid lainnya yang tidak suka padanya. Memangnya kenapa kalau dia menjadi pengganti murid utama? Dia belum mencapai level ke-9 dari alam gabungan. Tidak akan butuh waktu lama bagi kita untuk merebut posisinya. Lagi pula dia hanya memiliki potensi bakat tubuh jiwa spiritual tingkat rendah. Xiao Sun yang memiliki level pelatihan tertinggi di antara para murid baru seolah baru tersadar dari keterkejutannya. Sejujurnya bahkan ia sendiri kaget melihat penampilan Zhao Feng dan ia harus mengakui dominasi Zhao Feng. Sudah dapat dipastikan tidak akan banyak orang yang berani menyinggungnya. Huff, dia berhasil lagi.
Liu Yue mendengus kesal namun ada sedikit rasa gembira di hatinya. Dari sudut pandang para murid baru, Zhao Feng dapat memenangkan pertandingan meski dia terlihat lebih lemah dan ia memberikan angin segar bagi mereka semua. Setelah semua orang pergi barulah Zhao Feng menyapa Nan Gongfan dan Yang Qingshan. Kedua saudaranya itu menatapnya dengan pandangan yang kompleks. Selain rasa bersalah, mereka juga merasa berterima kasih kepada Zhao Feng. Karena Ji Fengyun telah kalah, sepertinya ia tidak akan mempersulit saudara yang lagi. Zhao Feng tersenyum kepada Yang Qingshan. Setelah menjadi pengganti murid utama, Zhao Feng pun pindah dari rumah tempat di mana murid terluar tinggal. Di antara murid terluar lainnya, pengganti murid utama akan menerima pelayanan terbaik dan bahkan mendapatkan halaman sendiri. Selain itu sumber daya pelatihan yang mereka terima dari klan juga semakin banyak. Setelah mengatur barang-barangnya, Zhao Feng kembali ke divisi rumput kayu. Namun Pak Tua Guan sedang menyelesaikan pembuatan beberapa pil obat saat ini dan ia telah menitipkan pesan kepada Zhao Feng lewat seorang pembawa pesan. Wakil Ketua Guan berkata ia memberikanmu izin hari ini, ujar si pembawa pesan. Izin, Zhao Feng sedikit heran, namun ia memikirkan bahwa mungkin Pak Tua Guan beranggapan bahwa ia telah kalah dalam pertandingan sehingga memberikannya waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Dia juga berkata padaku untuk memberikanmu beberapa barang. Si pembawa pesan menyerahkan beberapa barang kepada Zhao Feng. Pil penyembuh darah, pil generasi tulang. Ekspresi Zhao Feng langsung terlihat aneh. Dari pil obat yang diberikan itu jelas terlihat seberapa buruk Pak Tua Guan berpikir bagaimana Zhao Feng kalah dalam pertandingan. Pil penyembuh darah digunakan untuk mengobati luka dalam. Selama seorang pesilat tidak terluka terlalu parah, mereka dapat sembuh dengan cepat jika meminum obat ini. Sedangkan pil generasi tulang memiliki efek dapat menyambungkan kembali tulang yang patah dan meningkatkan kecepatan penyembuhannya. Ada juga pil pembersih tulang sumsun, si pembawa pesan mengeluarkan pil obat itu dengan rasa iri di matanya. Pil pembersih tulang sumsum, jantung Zhao Feng seolah berhenti berdetak. Ia telah mendengar efek dari pil obat ini. Pil pembersih tulang sumsum dapat mengubah anggota tubuh seseorang. Zhao Feng bahkan mendengar bahwa pil obat ini dapat membantu meningkatkan kesempatan untuk menembus alam bumi tinggi dari level ke-9 alam gabungan. Setelah menerima semua pil obatnya, Zhao Feng menjadi sedikit gembira. Pak Tua Guan telah memberikannya beberapa pil obat yang sangat berharga. Jika seorang murid berada di tahapan nyaris mencapai alam bumi tinggi menelan pil pembersih tulang sumsum, mereka memiliki kesempatan 10 hingga 20% bisa segera menembus alam bumi tinggi. Di hari yang sama, Zhao Feng kembali ke ruangannya dan menelan pil pembersih tulang sumsum. Energi dari pil obat ini sangat tenang dan secara perlahan mulai terserap oleh organ dalamnya. Seluruh prosesnya seperti sedang memasak air, perlahan dan sangat stabil. Tentu saja ini karena teknik dinding peraknya telah mencapai puncak level ke-8. Teknik itu membuat tubuhnya jauh lebih kuat dibandingkan pesilat lain yang membuatnya bisa bertahan dengan energi yang lebih banyak. Energi pil pembersih tulang sumsum sebenarnya tidak setenang itu bagi orang biasa. Zhao Feng menyalurkan kekuatan teknik pemulihan pernapasan dan teknik dinding peraknya sekaligus untuk dapat menyerap energi pil tersebut. Energi yang hangat pun menjalar ke seluruh tubuhnya. Zhao Feng merasa organ tubuhnya telah berubah dan meningkat karena penggunaan pil obat tersebut. Ia berkonsentrasi dan merasakan denyutan di dalam mata kirinya. Peng, peng, peng. Denyutan dari mata kirinya itu menjadi semakin jelas dan melepaskan energi yang hangat ke seluruh tubuhnya dan menjadi satu dengan energi dari pil pembersih tulang sumsumnya. Sepertinya mata kiriku yang misterius ini juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas organ dalam dan anggota tubuhku. Perkiraan Zhao Feng itu akhirnya terbukti. Awalnya tingkat pemahamannya bisa saja, namun setelah bergabung dengan mata kirinya yang misterius itu, semuanya mulai perlahan berubah. Tubuhnya yang biasa saja pun juga mulai berubah. Jika mata misterius itu berasal dari seorang dewa kuno, bagaimana mungkin mata misterius itu membuat inangnya memiliki tubuh yang biasa saja? Tentu saja tubuhnya akan meningkat hingga ke tahapan tertingginya. Mata misterius itu juga meningkatkan potensi bakat tubuhnya sehingga ia dapat menguasai dunia. Peng, peng. Zhao Feng merasa energi dari mata kirinya menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan jumlah energi yang terserap dari pil pembersih tulang sumsum itu pun meningkat pesat. Setengah jam kemudian, sebuah lapisan hitam yang berbau busuk dan lengket muncul di tubuh Zhao Feng. Di dalam dimensi mata kirinya, lingkaran sinar itu telah mencapai 2,6 meter. Zhao Feng merasa energi batinnya telah meningkat pesat dan tubuhnya mengalami beberapa perubahan besar. Saat ini, baru seperempat dari energi pil pembersih tulang sumsum yang terserap oleh tubuh Zhao Feng. Oke, para pendengar jenius.
Sampai jumpa di bab selanjutnya. Sehat selalu ya. Wassalamualaikum.